Yang terhormat Bapak Gubernur Provinsi Riau, Bapak Abdul Wahid atau yang mewakili Kepala Pelaksana BPD Riau, Bapak Edi Afrizal. Yang terhormat Koordinator Pelayanan dan Informasi BMKG, Bapak Bipin Solianto. Yang terhormat Datuk Satiraja, Datuk Griffin. Yang terhormat Akademisi UIR, Bapak Dr. Haji Mardianto Manan MT. Yang terhormat Koordinator Jikalahari, Bang Yugo Okto Yugo Sitio. Serta yang terhormat tokoh masyarakat, akademisi, pimpinan NGO Riau, pimpinan kelembagaan mahasiswa, serta rekan-rekan media yang telah hadir pada sore hari ini. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan karunia-Nya sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul dalam acara buka bersama dan diskusi publik dengan tema Banjir Riau Sampai Kapan? Menelaah langkah strategis Gubernur Riau menghadapi banjir di Riau. Seperti yang kita ketahui, banjir telah menjadi permasalahan tahunan di Riau yang berdampak luas pada masyarakat. Berbagai langkah telah diambil oleh pemerintah, namun masih banyak pertanyaan yang muncul mengenai efektivitasnya. Oleh karena itu, dalam diskusi ini kita akan bersama-sama menelaah langkah-langkah strategis yang diambil oleh Gubernur Riau dalam menangani serta mencari solusi terbaik dari berbagai perspektif. Sebelum kita mulai diskusi, mari kita dengarkan sambutan dari Badan Pengurus yang akan disampaikan oleh Wakil Koordinator Jikalahari, Bang Aldo. Kepada Bang Aldo kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Pertama yang terhormat Bapak Ibu yang sudah hadir sebagai narasumber dalam diskusi pada sore hari ini, lalu juga tamu undangan yang sudah hadir pada sore hari ini, tokoh masyarakat Riau, Pak Khaidir, Pak Fahri sudah hadir, Datuk dan narasumber juga ada Datuk Griffin dan Pak Edi dan Bang Mardianto dari akademisi juga sudah hadir dalam sore hari ini. Nah, di sini mungkin saya tidak panjang lebar karena nanti takut nggak cukup waktu diskusi kita gitu ya. Karena juga kita menunggu berbuka puasa, kita agendakan diskusi dengan tema Banjir Riau Sampai Kapan. Ini karena kita melihat dalam 3 minggu ini hampir seluruh wilayah Riau itu banjir gitu ya. Biasanya hanya banjirnya di satu tempat saja, tapi di beberapa bulan belakang ini hampir terjadi di seluruh. Nah, kita ingin melihat apa sih penyebab utamanya sehingga banjir ini terjadi begitu. Nah, kita juga sore hari ini selain diskusi, kita juga nanti ada agenda buka puasa bersama dan juga ada santunan untuk anak yatim dan masyarakat sekitar kantor Jikalahari. Nah, mungkin itu sambutan awalnya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bang Aldo atas kata sambutannya. Untuk memandu jalannya diskusi telah hadir moderator kita pada hari ini, yaitu Kak Rina Noviana, yang akan membantu kita dalam menggali lebih dalam tentang topik ini. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai diskusi ini. Untuk itu, saya serahkan acara kepada moderator kita, Kak Rina Noviana. Kepada Kak Rina, kami persilakan. Sebelumnya, salam kenal, saya Rina Noviana yang akan memandu sesi diskusi kita pada sore hari ini. Pada sore hari ini, kita akan berdiskusi terkait banjir, ya. Jadi, banjir di Riau itu telah berdampak sekali kepada masyarakat Riau begitu ya, dan juga mengganggu, salah satu dampaknya adalah mengganggu aktivitas masyarakat, rusaknya infrastruktur di daerah, dan juga
menurunnya produktivitas ekonomi masyarakat di beberapa wilayah di Provinsi Riau. Tentunya banjir ini bukan hanya persoalan bencana alam, tapi juga merupakan ulah dari manusia itu sendiri. Jadi pada sore hari ini penting sekali bagi kita semua untuk melihat sinergi antara pemerintah, akademisi, dan juga masyarakat dalam menghadapi tantangan banjir pada Provinsi Riau. Nah, pada sore hari ini kita akan berdiskusi terkait banjir Riau sampai kapan. Tema yang cukup lucu dan unik gitu ya untuk kita semua, karena ini pertanyaan yang belum tentu kita bisa jawab pada sore hari ini. Tapi semoga saja kita bisa menjawabnya dengan hadirnya beberapa narasumber kita pada sore hari ini. Untuk itu teman-teman, saya akan mengundang narasumber kita yang sangat luar biasa pada sore hari ini. Narasumber yang pertama, Gubernur Riau yang dalam hal ini diwakili oleh Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Riau, Bapak Edi Afrizal. Pada Bapak boleh disilahkan bergabung. Narasumber yang kedua yaitu Koordinator Pelayanan dan Informasi BMKG, Bapak Bibit Sulianto. Selanjutnya ada Datuk Sati Diraja, Dr. Devon Heri Putra. Kepada Bapak dipersilahkan. Narasumber kita yang keempat tentunya ada Koordinator Jikalahari, Bang Okto Yugo Setio. Kepada Bang Okto dipersilahkan untuk bergabung. Nah, narasumber kita yang kelima tentunya tidak akan lengkap jika tidak bergabung bersama kita salah satu akademisi di Provinsi Riau, yaitu Dr. Haji Mardianto Manan MT. Kepada Bapak dipersilahkan. Oke, gimana perasaannya teman-teman semua? Tepuk tangan dulu ya untuk hasil karyanya. Luar biasa sekali gitu ya. Terakhir yang sangat mungkin menggelitik hati kita, masyarakat masih saja melaksanakan sholat tarawih di kondisi masjid itu tergenang banjir gitu. Itu sangat-sangat menggelitik sekali kepada kita semua. Nah, untuk itu, jadi kita akan berdiskusi pertama kali dengan perwakilan dari pemerintahan Provinsi Riau yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Edi Afrizal. Kita akan berdiskusi soal strategi pemerintah Provinsi Riau dalam menyelesaikan persoalan banjir di Provinsi Riau itu sendiri. Bapak mungkin kepada Pak Edi boleh menyampaikan karena ini perwakilan dari provinsi, gubernur gitu ya. Tapi boleh mungkin juga share soal bagian-bagian dari BPBD itu sendiri aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami langsung saja terkait dengan banjir ini. Memang pertanyaan yang disampaikan tadi memang cukup lucu, tapi itu menyentuh hati kita. Artinya kan, kalau bisa bicara banjir, kita tidak bisa melihat dari satu sisi. Ini harus komprehensif. Nah, banjir di Riau saat ini memang cuaca memang sedang curah hujan lagi cukup tinggi ya. Namun bicara banjir kita tidak bisa hanya curah hujan di Riau saja. Kita juga harus mempertimbangkan curah hujan yang terjadi di Sumbar ataupun di Sumatera Utara. Karena seperti banjir yang di Desa Kemang kilometer 83, mungkin di Lawan yang kemudian di Kampar,
itu selain curah hujan tinggi juga akibat dampak daripada dibukanya pintu PLTA Koto Pajang. Jadi hujan di Sumatera Barat itu menyebabkan air di waduk PLTA Koto Pajang meningkat atau naik. Nah itu perlu dibuka, karena kalau tidak dibuka nanti di Pangkalan, di wilayah Sumbar banjir. Jadi ini dilema juga, dibuka banjir di Kampar, tidak dibuka banjir di Pangkalan. Jadi ini dilema. Jadi kami pernah juga rapat dengan pemerintah Sumatera Gubernur Sumatera Barat sedang mencari bagaimana solusinya terhadap permasalahan ini. Sisi lain juga bahwa sungai-sungai besar kita ini hulunya rata-rata itu di Sumatera Barat. Jadi kalau di Sumatera Baratnya hulunya lingkungannya sudah rusak, ya otomatis di kita juga nanti akan kena dampaknya. Selain di Sumatera Baratnya, di Riau juga kena dampaknya. Termasuk juga sebagian wilayah kita terutama di Hulu, itu hulunya ada di Sumatera Utara. Nah, untuk di Riau untuk sementara ini kita terkait dengan strategi, ya tentu ada strategi jangka pendek dan strategi jangka panjang. Nah, untuk sementara untuk jangka pendek ini bagaimana kita menangani warga atau masyarakat yang terdampak, kebutuhan dasarnya kita penuhi. Kalau memang harus mengungsi, kita siapkan tempat pengungsiannya. Kalau sakit memang harus kita siapkan juga posko kesehatannya. Itu tujuan jangka pendeknya. Kemudian tujuan jangka panjangnya nanti mungkin mulai dari bagaimana kita merehabilitasi mulai dari hulu sampai ke hilir. Kemudian menormalisasi anak-anak sungai atau sungai yang sudah terjadi endapan atau sedimentasi. Kemudian juga yang paling penting itu adalah juga drainase tentang air kita. Bagaimana itu tidak berdampak pada tersumbatnya saluran air sehingga menyebabkan banjir. Kemudian dan yang terakhir yang paling penting adalah bagaimana memberikan edukasi atau kesadaran kepada masyarakat untuk selalu menjaga lingkungan dan tidak membuang sampah sembarangan yang nanti berdampak pada banjir. Itu untuk sementara terkait dengan ya atau strategi pemerintah daerah langkah untuk mengatasi banjir ini. Terima kasih. Narasumber kita yang kedua yaitu dari BMKG Provinsi Riau, yaitu Bapak Bibin Sulianto. Bapak Bibin akan berbicara soal curah hujan penyebab banjir di Riau. Apakah itu benar atau bagaimana, teman-teman? Mari kita dengarkan bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Edi dan Bapak narasumber dan Bapak Ibu yang sebagai undangan. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Bibin Sulianto sebagai koordinator pelayanan dan informasi di BMKG. Bicara dengan cuaca saat ini, cuaca itu sudah bergeser Bapak Ibu. Yang dulunya cuaca di Riau itu kita kenal dengan ekuatorial. Ekuatorial itu artinya ada dua puncak hujan dan dua puncak musim kemarau. Dua puncak musim hujan itu di bulan puncak pertama itu di bulan April dan puncak yang kedua itu di bulan November. Sedangkan kemarau itu puncaknya kemarau pertama itu di bulan Februari, yang kedua puncaknya di bulan Agustus dan September. Sedangkan saat ini itu sudah bergeser. Sekarang itu puncak hujannya dulu kita kenal dengan ekuatorial 4, sekarang cuma ekuatorial 2. Artinya cuma satu puncak hujan dan satu puncak kemarau. Artinya ada pergeseran. Kalau dulu kita mengenal di daerah Rokan Hilir, Duman, Bengkalis, Kepulauan Meranti itu sebagai daerah non-zoom, di mana artinya non-zoom itu hampir sepanjang tahun itu terjadi curah hujan di sana. Kenapa gitu? Kita ya di sana tuh saya pernah dulu, istri saya dulu pernah kerja di Rokan Hilir. Jadi masyarakat Rokan Hilir itu hampir semua rata-rata untuk aktivitas itu mengandalkan dari curah hujan. Makanya di sana itu dikenal dengan non-zoom hampir sepanjang tahun curah hujan.
Dengan kondisi saat ini, curah hujan di sana, di daerah non-zone itu sudah berubah. Sekarang bergeser menjadi 4 ekuatorial. Artinya ada pergeseran musim. Dan untuk curah hujan saat ini yang terjadi belakangan ini, itu memang luar biasa. Yang dulunya di bulan Maret ini sudah musim kemarau, Pak. Sudah berakhirnya musim kemarau. Dari Februari sampai Maret itu musim kemarau. Di tahun 2019 sampai 2015 itu di bulan Februari sampai Maret masih banyak terjadi titik panas. Pada saat ini di tahun ini dan tahun kemarin itu sudah mulai berkurang itu curah hujannya di bulan Februari. Ditambah tahun sekarang ini. Di bulan Maret ini kita mengukur curah hujan itu sampai ekstrim. Itu di tanggal 13 itu di Kabupaten Siak dan di Kabupaten Rokan Hulu. Ekstrim itu kalau kita ukur itu di atas 150 mm. Jadi Bapak Ibu, curah hujan itu kita ukur dengan milimeter bukan liter. Tapi kalau kita mau jadikan liter bisa juga. Artinya kalau misalkan curah hujan itu satuannya ketinggiannya 10 mm atau dengan kategori ringan dengan luasan 100 meter persegi itu dalam liternya 1 ton atau 1000 liter dengan luasan 100 meter persegi itu. Apabila itu kita kalikan dengan luas kecamatan mungkin akan ribu-ribu ton itu terjadi curah hujan di wilayah tersebut. Dan banjir saat ini itu terjadi kalau saya nilai pribadi bukan hanya sebab curah hujan. Banjir itu diakibatkan itu unsurnya banyak, bukan curah hujan aja. Curah hujan adalah salah satu unsur sebagai terjadinya banjir. Bisa jadi terjadi akibat drainase yang buruk, juga pendangkalan sungai, bisa jadi itu semua terjadi. Terus juga semuanya efek juga karena memang efek global warming. Mungkin ini dulu Bu, sementara. Datuk, ya kita akan mendengarkan penjelasan atau pemaparan dari Datuk Sati Diraja, Dr. Given yang akan menyampaikan dampak banjir terhadap masyarakat adat. Dalam hal ini mungkin masyarakat adat di Desa Rantau Baru ya Datuk ya. Kepada Datuk boleh dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati para narasumber yang hadir pada sore hari ini, pada para senior kami, ada Abang Dahaidir, Abang Dafari Yasin, dan tak bisa kami sebutkan satu persatu. Baiklah, bicara tentang dampak banjir bagi masyarakat adat ini luar biasa. Karena yang pertama, dalam masyarakat kita, masyarakat adat Melayu, bahwa alam ini kan bukan saja sebagai sumber ekonomi, tapi juga berkaitan dengan kebudayaan dan kepercayaan masyarakat kita. Oleh sebab itu, maka dengan terjadinya banjir ini akan mengakibatkan banyak hal yang berubah, banyak hal yang terjadi. Karena memang sejak turun-temurun kehidupan masyarakat adat bergantung kepada alam lingkungannya, kepada hutan, kepada sungai dan lain sebagainya. Makanya orang tua Melayu mengatur khusus bagaimana mengelola alam ini dengan baik, bagaimana mengelola hutan, bagaimana mengelola sungai, karena itu bagian dari kehidupan mereka, ya, baik sumber ekonomi maupun sumber kepercayaan atau adat budaya itu sendiri. Saya ingin contohkan secara tradisional, misalnya segala peralatan mencari nafkah itu ada di hutan Melayu. Seperti misalnya ada buluh atau bambu itu digunakan untuk tangguk, untuk anggung dan lain sebagainya. Kemudian bisa digunakan juga untuk kail atau serampang. Bisa juga digunakan untuk membuat sampan dan juk. Kemudian kalau kita melihat misalnya peralatan rumah, itu pun berasal dari hutan kita. Dari kayu-kayan itulah kita membuat papan untuk jadi dinding rumah. Dari kayu-kayu itu juga menjadi
tiang rumah dan lain sebagainya. Kemudian juga yang sangat penting juga bahwa dari hutanlah kita hidup untuk bagian medis, ya, obat-obatan. Banyak sekali ramuan-ramuan obat ada di hutan kita. Jadi kalau ini tidak dikelola dengan baik dan hancur lebur, maka ada satu kekayaan kita, yaitu dunia medis Melayu kehilangan ramuan-ramuannya. Maka itu juga perlu kita tangisi bersama sebetulnya. Kemudian bicara sesungguhnya tentang banjir, ini bukan hal baru dalam dunia Melayu. Ini yang selalu datang berulang sejak dulu. Maka orang Melayu punya siasat. Misalnya ketika banjir itu datang dan ketika mereka tinggal di tepi sungai, maka salah satu cara apa? Mereka menyiapkan sampan, perahu, kapal, jung dan lain sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua, mereka punya rumah. Rumah mereka itu rumah panggung, rumah bertiang. Jadi itu cara. Hari ini itu yang latah dilakukan. Misalnya banyak lembaga pendidikan kita dibangun di desa-desa termasuk kampung kami dengan cara seperti membangun Pekanbaru dengan di atas tanah begini. Itu bermasalah. Maka apa yang terjadi? Anak berbulan-bulan tidak sekolah. Nah, sekolah kita di kampung saya di Rantau Baru itu hanya ada sekolah dasar dan itu sampai 4 bulan tak sekolah. Kenapa? Sekolahnya terbanjir. Dulu ketika saya masih kecil, itu sekolah kita bertiang, panggung. Dan ini perlu pemerintah kita, dinas pendidikan harus melihat ini dengan jelas. Jangan dibuat sama gitu. Jangan ditentukan segala sesuatu dari meja di Pekanbaru, tetapi betul-betul melihat ke kampung-kampung yang ada di Riau. Jadi ini penting. Termasuk juga sarana prasarana lain. Ini penting. Misalnya sekarang itu saya melihat ada semacam apa ya, klinik kecil ya, puskesmas di kampung kita itu juga dibangun seperti membangun di Pangkalan Kerinci yang tanahnya tinggi. Maaf Pak Mardianto, tak bisa. Kampung itu sudah memang harus pakai panggung. Kalau dulu barangkali tiangnya itu dari kayu, teras kayu resak atau medang, hari ini mungkin bisa dengan beton, tapi tetap tinggi. Rumah saya saja 1,50 meter lebih tingginya, itu masih dijilat banjir. Apalagi kita membuat di tanah begini. Jadi barangkali ini perlu dilihat kembali oleh pemerintah kita, bagaimana caranya kembali kepada kearifan masa lalu. Jadi jangan kita bicara hari ini kita dengan pendidikan tinggi, dengan pengalaman besar, lalu kita menganggap kita lebih pintar. Padahal saya melihat orang tua kita jauh lebih arif ya daripada hari ini yang kita lakukan. Kemudian seperti rumah bertiang atau rumah panggung tadi ya. Jadi semuanya itu dilakukan menurut saya dikembalikan lagi. Kalau pemerintah mau membangun daerah tepi sungai ini, mau tidak mau memang rumahnya semua panggung. Karena saya melihat panjang sungai Kampar ini yang jelas dari Tartak Hulu sampai ke hilir itu banjirnya bukan main itu. Itu mesti rumahnya harus tinggi. Saya melihat di Pulau Cinta itu sampai ke Loteng, Pak. Saya tidak bisa bayangkan bagaimana kalau kemarin baru banjir, hari ini banjir lagi. Kami baru surut, Pak. Banjir di kampung saya di Rantau Baru itu baru surut. Dan saya belum bisa naik mobil sampai ke kampung, hari ini tak bisa lagi pulang. Bayangkan ini. Nah, ini kan persoalannya. Kemudian dahulu ini aktivitas berladang ya. Masyarakat kita punya ladang. Masyarakat di Rantau Baru, masyarakat adat kita juga sepanjang sungai Kampar hilir, mereka berladang, berkebun, tetapi sudah pandai menghitung hari. Kalau misalnya pada bulan ini, dulu kita bisa menghitung ini, Pak. Misalnya curah hujan itu terjadi pada kapan gitu kan? Katanya dulu kan ber itu sudah hujan. Jadi masyarakat kita sudah menghitung itu, nanti dia tahu banjir akan datang. Tapi perkiraannya padi yang tanam, misalnya padi yang kira-kira umurnya 5 bulan. Jadi 5 bulan nanti itu orang sudah menuai. Ada yang dituai itu atau dipanen itu ketika banjir datang. Jadi pakai sampan itu Pak Mardianto. Pakai sampan. Saya masih merasakan kami menuai itu dalam sampan. Tapi tidak sampai menghancurkan, kita cepat. Jadi ketika padi sudah sampai ke sampan, sudah sampai ke rumah, banjir tetap naik. Jadi terselamatkan. Tapi hari ini yang terjadi adalah itu tidak bisa diprediksi lagi. Makanya tidak ada lagi kita lihat Pak Ko, di kampung kita itu orang berladang padi, sebab tak bisa diprediksi. Nah, apakah karena memang dulu berbeda curah hujan dengan hari ini? Itu saya juga tidak tahu. Tentu saja ilmu dari BMKG barangkali itu lebih menentukan itu. Tetapi yang jelas bahwa dulu masyarakat kita sudah pandai menyiasati itu, baik melihat hari, menghitung bulan ya, sehingga tidak menjadi kacau balau seperti sekarang. Kemudian dahulu
Ketika 20 tahun yang lalu barangkali ini Pak Kepala BPBD ya, 20 tahun yang lalu ketika banjir tiba, masyarakat Melayu menikmati air banjir dengan berbagai kegiatan. Mencari ikan dalam awang atau rawa-rawa di hutan yang lebat. Selain itu pada saat itu juga dapat mengeluarkan kayu, baik kayu yang digunakan untuk papan dinding rumah dan lain-lain, maupun mengeluarkan batang lapuk untuk pelampung rumah rakit. Jadi batang lapuk pun bisa kita gunakan Pak Mardianto untuk membuat rumah rakit yang ada di tepi sungai kita. Nah, itu kita lakukan. Kemudian pada saat itu juga dapat memindahkan rumah dari suatu tempat ke tempat yang lain. Misalnya ada kita membeli rumah di tanah yang tinggi jauh ke hutan, lalu bagaimana memindahkan itu ke tepi sungai? Itu dengan batang lapuk itu dipindahkan, di bawahnya itu dihanyutkan bersama-sama, itu gotong royong masyarakat kita. Dan itu bukan bualan. Rumah saya, rumah ayah saya yang sekarang itu diangkut, dibawa melalui itu. Jadi bukan cerita bualan. Kemudian ketika banjir surut, maka ikan akan semakin banyak karena mereka sudah mendapatkan asupan makanan yang banyak dari buah-buahan hutan. Jadi ketika naik itu air banjir tinggi, itu masyarakat kita mencari ikan sampai ke dalam rawa-rawa, rawang bahasa adunya. Kalau kami awang, rawang itu. Dan itu ikannya banyak. Kemudian ketika surut nanti ikan semakin besar. Kenapa? Dia makan semut, makan ulat karena kayu-kayu itu ya. Kemudian mereka makan buah-buahan. Jadi sebetulnya kebahagiaan dulu itu gembira masyarakat dengan banjir. Karena juga tidak selama sekarang. Ini kemarin ini sampai hampir 5 bulan Pak Ketua BPBD. Sehingga mematikan banyak kebun-kebun masyarakat kita. Itu tak pernah terjadi dulu. Aneh ini yang terjadi beberapa bulan yang lalu itu. Kemudian silakan masuk Kakanda ini. Kita lanjutkan? Ya. Kemudian ketika banjir dahulu itu sekitar 20 tahun yang lalu itu tanaman kebun akan semakin subur karena baru saja didatangi air. Jadi ketika orang berkebun itu ya, karena air tidak terlalu lama di daratan dan tidak sampai ke pucuk kayu, maka itu justru jadi pupuk sebetulnya. Jadi setelah itu akan menjadi subur dan dia tidak lama. Nah, ini yang terjadi hari ini. Bagaimana banjir yang terjadi akhir ini, tepatnya setelah tahun 90-an. Ya, kita melihat bahwa banjir yang datang ke sebagian kita, ya, itu mulai mencemaskan dan mengancam masyarakat adat. Karena yang pertama, kapan datang dan berakhirnya tak dapat diprediksi lagi oleh masyarakat sehingga berbagai aktivitas itu terhalang. Dia tak bisa diprediksi. Mungkin tadi curah hujan atau apa, kami tidak paham. Yang kedua, banjir yang tiba lebih lama dan debit airnya lebih tinggi daripada banjir yang terjadi sekitar 20 tahun yang lalu. Jadi hal ini mengakibatkan masyarakat tak dapat lagi beradam padi karena tinggi dan lamanya genangan air, maka banyak kebun masyarakat adat yang hancur. Kemudian akibat banjir yang lama dan tingginya genangan air, maka lembaga-lembaga pendidikan masyarakat yang terletak di tepi sungai mengalami kendala. Itu seperti yang saya katakan tadi. Sampai 5 bulan anak-anak tidak sekolah. Jadi ini luar biasa mengganggu sistem pendidikan kita. Kemudian saat banjir dan setelah banjir, banyak masyarakat yang mengidap penyakit seperti demam dan penyakit kulit serta penyakit lainnya. Kemudian yang kelima, ikan yang dulu banyak saat banjir dan ketika surut banjir, ini tak seperti itu lagi, seperti yang saya sampaikan tadi. Jadi semua berkurang sehingga banjir yang dulu menjadi berkah, maka hari ini seperti berubah menjadi sengsara. Jadi ini asumsi masyarakat penyebab banjir. Ini bukan dari sisi keilmuan ya, tapi saya juga melakukan pertanyaan-pertanyaan pada masyarakat saya yang tinggal di sepanjang sungai. Ada apa sepertinya terjadi? Apa ini benar atau tidak? Saya tidak tahu ya. Tapi saya sampaikan di foto supaya kita jelas. Yang pertama, hutan dan alam mulai gundul karena banyak sebab, seperti karena perkebunan secara besar-besaran. Jadi hutan kita yang dulu itu masih rindang, sekarang jadi hutan baru. Saya tidak tahu hutan apa namanya ya. Kemudian tanaman lokal diganti dengan tanaman hutan industri atau sawit. Kemudian tanaman industri tidak bersahabat dengan tanaman lokal barangkali ya. Saya tidak tahu ini, tapi yang memastikan ini perlu penelitian mungkin oleh pihak di Kalahari atau kawan-kawan di NGO ya, apa benar apa tidak. Kemudian
seperti disampaikan oleh Bapak Ketua Kepala BPBD tadi, itu PLTA Kota Banjar. Ini masyarakat saya mengatakan beberapa orang bahwa kita perlu meninjau sebetulnya manajemen waduk PLTA Kota Banjar. Sebab dulu itu air tetap datang secara alami. Kita khawatir karena masyarakat kita itu air itu disimpan lama di sana, sehingga ketika dia sangat tinggi baru dikeluarkan sekaligus, sehingga menggenangi masyarakat dengan sekaligus. Kenapa tidak barangkali itu pelan-pelan atau alami saja? Misalnya tinggi air 1 meter misalnya ya. Mungkin ketika air hujan nanti itu kan pelan-pelan dibiarkan. Kenapa? Kenapa harus ditunggu dulu sekian, lalu dibuka nanti sekian meter? Ini pikiran-pikiran bodoh ya barangkali, tapi menurut saya bisa kita pertimbangkan juga. Kalau dia sudah disimpan sekian banyak lalu diturunkan sekaligus, inilah yang membuat banjir datang sekaligus. Belum datang itu Pak banjir, tapi naiknya itu misalnya 2 jari, kami menghitung 3 jari, paling tinggi 1 jengkal 1 hari 1 malam. Sekarang sampai 1 meter 1 hari 1 malam. Itu kan merusak dan tak bisa berpikir lagi masyarakat kita bagaimana menghadapi datangnya air itu. Dulu tidak, dulu naiknya 2 jari itu hitungan masyarakat Pak Mas itu. Pusat baru selalu naik sampai 2 meter, habislah masyarakat kita sekaligus. Jadi perlu, menurut saya ini Pak Ketua nanti PLTA Kota Banjar diajak juga kemari kalau ada diskusi. Seperti apa sebetulnya mereka menangani itu? Jangan-jangan ini juga jadi sebab. Karena kita tidak tahu apa sebetulnya terjadi ya. Oke. Kemudian barangkali mendangkalnya kedalaman sungai sehingga membuat air lebih deras dan cepat menggenang ke kampung. Jadi kita tidak tahu sekarang karena penelitian juga ini diperlukan mungkin berapa kedalaman sungai Kampar ya, kami di sungai Kampar dulu 20 tahun yang lalu dan berapa sampai hari ini. Jangan-jangan itu juga penyebab juga bagi kita. Mungkin sebagai pemantik awal menurut saya ini dapat saya sampaikan. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan teman-teman. Jadi selanjutnya kita akan mendengarkan analisis dikala hari terkait penyebab banjir di Riau. Kalau tadi kita sudah mendengarkan dari BMKG, BPBD dan juga fakta dari Datuk, sekarang kita akan mendengarkan analisis dikala hari terkait dampak dari banjir itu sendiri, teman-teman. Kepada Bang Okto, boleh dipersilakan Bang Okto. Baik, terima kasih Rina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terhormat dan para undangan semua yang sudah hadir. Terima kasih atas partisipasinya. Jadi saya langsung saja ya Rina, mengingat waktu. Jadi tadi sebenarnya poin dari Datuk kita tuh jelas ya, faktanya bukan hanya di Rantau Bagus dan tidak hanya Sungai Kampar yang berkaitan dengan hubungan Sungai Siak juga banjir, Sungai Rokan juga. Jadi agak lebih luas terkait persoalan banjir. Nah, di akhir tahun kemarin sebenarnya jika hari sudah publish ya policy brief tentang banjir. Jadi kita coba melihat konteks banjir dan juga kaitan dengan perubahan landscape maupun tutupan hutan alam di Riau. Jadi itu cukup terlihat sebenarnya. Nah, kalau kita misalnya lihat ya dari fenomena yang kita amati dalam 6 tahun terakhir itu, seperti yang Datuk Peter sampaikan tadi, banjir itu secara frekuensi dia semakin sering, gitu ya. Kemudian waktunya juga semakin lama dan jumlah debitnya juga semakin besar, semakin tinggi. Nah itu yang coba kita analisis. Kemudian pertama ya di brief kita itu melihat tentang kejadian banjir. Jadi 2019 sampai 2024 itu ada 261 kejadian banjir yang terjadi di 592 lokasi, gitu ya. Nah, yang paling besar itu justru kalau di hasil collecting data kita tuh di tahun 2023 kan, walaupun di tahun kemarin juga besar. Nah, kemudian kita coba melihat
bahwa banjir ini tidak murni bencana alam. Ya, kita lihat dari berbagai referensi gitu ya, penelitian-penelitian, dan yang kedua juga dari fakta lapangan. Kemudian yang ketiga, kita juga mencoba mengecek data deforestasi di 20 tahun terakhir ya, tepatnya dari tahun 2000 sampai 2023. Itu kita melihat bahwa deforestasi di Riau dari tahun 2000 itu sampai 2,5 juta, dan lebih dari separuhnya itu berada di izin perusahaan HTI dan sawit. Ada kawasan di 215 perusahaan. Kemudian kita juga menganalisis, melihat apa yang selama ini dilakukan oleh Pemprov gitu ya, dalam ketika menghadapi banjir. Nah saya kira ini contoh saja terkait yang bisa dicuplik daripada BRID itu ya. Misalnya dari data itu kalau kita lihat, ini ada sejalan gitu ya. Ketika deforestasinya tinggi, banjir juga banyak. Kemudian kalau di akhir ya, di 2023 ke atas itu, walaupun deforestasinya udah turun, tapi banjirnya terus meningkat. Bisa jadi ya karena memang sudah terdegradasinya lebih serius. Nah, itu satu hal. Kemudian yang kedua, saya ingin melihatkan itu yang sebelah kanan, gambar peta, itu banjir di Pelalawan, yang sekarang banjirnya itu terjadi terus menerus. Jadi kalau kita lihat dari konteks landscape-nya itu, dari tidak jauh dari lokasi banjir itu, kalau misalnya Bapak Ibu bisa lihat yang ada garis biru, ada titik merahnya, itu yang lokasi yang kita cek gitu ya, yang juga terjadi banjir itu kita. Itu daerah aliran sungainya, baik di hulunya maupun di hilirnya dan di sekitarnya, itu sudah perizinan semua Pak Edi. Saya kira Pak Edi pasti paham juga karena pernah di Sultan dulu Pak Edi. Baik itu dari korporasi yang hijau itu hutan tanaman industri, kemudian yang abu-abu atau kuning kecoklatan itu perusahaan sawit. Jadi kita bisa lihat tentang banjir ini juga landscape-nya sudah berubah, betul. Dan kalau sebelum 20 tahun lalu sekitaran Rantau Baru itu belum ada perusahaan, betul. Sekarang udah, ini kan dekat-dekat Rantau Baru juga. Jadi ada PT LIH dan ada Arara Abadi dan seterusnya. Ini salah satu make sense gitu ya, bahwa ada perizinan yang kemudian dia menyumbang 50% dari deforestasi di 20 tahun terakhir yang hanya di dalam izin ya. Kemudian tempat banjir ini ternyata dikelilingi oleh izin-izin itu. Nah, kalau misalnya kita melihat tentang KHG gitu ya, Pak Mardian Romana, setiap sungai ini kan dia muara daripada cadangan-cadangan air gitu ya, yang air-air itu berada di puncak-puncak kubah maupun di gambut maupun di mineral. Nah, ketika dikeliling atau di hulunya itu sudah berubah, yang tadinya hutan alam kemudian berubah jadi akasia dan juga jadi sawit gitu ya, maka ketika hujan itu dia akan lebih cepat juga terlepas. Makanya kalau kita lihat banjir di sana itu warnanya merah gitu. Ternyata bukan hanya bukaan pintu, tapi air-air yang ada di gambut itu juga makin juga lepas. Nah ini saya kira contoh gitu ya. Nah kemudian di luar trip ini juga tahun 2019 sebenarnya Jikalah Hari itu bersama Wetland ya dulu menginisiasi dengan Kemenko Marves pernah juga membuat tim namanya Pokja tentang land subsidence, penurunan muka tanah baik itu di mineral maupun di gambut. Jadi kalau yang penurunan muka tanah yang mineral itu seperti di Jakarta, Pekalongan gitu,
Tapi kalau yang gambut itu seperti di Riau, beberapa daerah seperti di dulu penelitiannya di Teluk Meranti dan seterusnya, itu memang di gambut itu juga terjadi penurunan tanah. Nah, saya kira bisa jadi di kayak seperti di Pelalawan ya, di lokasi-lokasi yang banyak izin ini, karena ada kanalisasi dan sebagainya, sepertinya memang terjadi penurunan tanah juga di sana. Bayangannya ke depan mungkin bukan hanya persoalan curah hujan yang berubah, tapi memang lokasi itu sudah tergenang air kalau dia musim hujan. Jadi memang situasi bentuk tanahnya itu sendiri karena ada kanal dan seterusnya, dia akan lebih rentan untuk banjir. Bisa jadi danau itu tadi. Saya takutnya seperti itu ya. Itu yang perlu sama-sama kita mitigasi. Nah, kemudian di brief ini juga kita bicara tentang aksi koreksi pemerintah, Rina ya. Pertama, bisa kita meminta gitu ya, kita menganalisis isu banjir ini. Sebelumnya kita banyak bicara tentang isu banjir. Nah, isu banjir ini lebih dianggap masih seperti bencana alam. Nah, itu kenapa kita bisa bilang begitu? Respon-respon yang dilakukan baik oleh gubernur yang baru ini dan yang sebelum-sebelumnya itu banyak hanya pasca gitu ya, pasca banjir apa yang dilakukan, ya menolong korban gitu ya, misalnya, kemudian membantu memberikan sembako dan seterusnya. Tapi belum dianggap karena ada penyebab, ada persoalan kerusakan lingkungan, kemudian ada aksi koreksi di sektor hulunya. Nah, kemudian kita menyimpulkan bahwa banjir yang terjadi, khususnya yang makin ke belakang ini, ya memang ini bukan hanya faktor alam, saya pikir ya. Walaupun tadi BMKG menyebutkan ada persoalan curug pergeseran jadwal dan seterusnya, tapi ada persoalan sudah terjadi perubahan landscape, perubahan tutupan hutan alam yang serius. Makanya kita setidaknya merekomendasikan ya, ada 3 hal gitu ya. Pertama, ke Pemprov gitu ya, untuk memperbaiki rencana tata ruang wilayah Provinsi Riau ini. Dan ini momennya betul, di gubernurnya masih baru, kemudian DPRD-nya juga relatif baru ya, dan juga Perda RT RW kita ini sedang direvisi. Bahkan bukan revisi yang saya dapat terakhir itu menyusun ulang. Nah, saya pikir itu jadi kesempatan kita untuk bagaimana membuat Perda tata ruang dan cara tata ruang wilayah yang berlaku 20 tahun itu untuk bisa memperbaiki situasi daya dukung daya tampungnya yang lebih sesuai. Nah, yang kedua, kita juga mendorong gubernur gitu ya untuk tidak hanya bagi-bagi sembako ya, tapi juga untuk berani menyelesaikan sektor hulu. Salah satunya bagaimana kita bisa mendorong, yuk sama-sama lah, bukan hanya kita siap bantu juga dari Lari dan NGO, itu bagaimana perusahaan-perusahaan yang kemudian dia berada di wilayah lindung gambut misalnya, daerah aliran sungai, serapan air, itu bisa dievaluasi, bahkan dicabut di sini gitu ya. Karena itu jelas sangat menyebabkan lingkungan kita tidak siap lagi untuk menghadapi persoalan cuaca tadi. Terus yang ketiga, kita juga mendorong untuk bagaimana pengelolaan kawasan itu ya, baik kawasan hutan khususnya dan juga hutan itu bisa lebih diberdayakan masyarakat, khususnya masyarakat adat. Kalau masyarakat ada yang kelola seperti cerita Datuk Bipin tadi, peladak dan seterusnya, banjir pun dia aman gitu ya, karena penggunaannya tentu tidak, skalanya tidak luas, paling berapa luas kalau di kampung kalau masyarakat peladak.
dibandingkan dengan RAPP misalnya, satu blok aja sampai 40.000 hektar, total isinya 330.000 hektar, itu yang jelas beda banget. Nah, di samping memberdayakan masyarakat, tentunya juga meningkatkan ekonomi dan juga menyelesaikan konflik. Setidaknya kita bisa mulai tiga hal itu momen gitu ya, terkait tata ruang tadi, kemudian bagaimana kita bisa mereview izin perusahaan, baik itu nanti izin sawit. Yang ketiga juga bagaimana kita bisa memulihkan haknya masyarakat sekaligus bagaimana bisa memulihkan hutan dan tanah tadi dikelola secara lebih arif dan berkelanjutan. Nah, kalau tidak, saya kira pertanyaan banjir Riau sampai kapan? Ya sampai seterusnya, orang makin parah. Saya kira itu dulu. Terima kasih. Baik, terima kasih Bang Okto atas pemaparannya yang sangat lengkap sekali gitu ya pada kita semua. Jadi teman-teman, berikutnya kita akan mendengarkan penyampaian terkait pandangan akademisi terkait banjir di Riau dan rekomendasi penyelesaiannya. Hal ini akan disampaikan oleh Bapak Mardianto Manan. Pada Bapak dipersilakan. Orang yang terakhir. Tadi. Sekarang berubah jadi akademisi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati dan Siti Haja, Bang Edir, Pak Bari. Pak Bari ini guru saya, dosen saya waktu kuliah. Banyak saya ilmu dari beliau. Kemudian saya hormati para narasumber, Pak Edi, Pak Intin, Pak Otto, Pak Datuk, ya, Irfan. Jadi ini mungkin nasib yang terakhir mungkin. Jadi saya mulai mungkin dari definisinya. Jadi sedikit Pak Okto minta membahas tentang tata ruang. Tata ruang ruang itu kan tata ruang. PRW itu kan rencana tata ruang wilayah gitu ya. Tapi kalau kita definisi dari Undang-Undang 26 tahun 2007 belum direvisi ya, masih dipakai ya. 26 2007 tentang penataan ruang. Revisi di Undang-Undang kecikar ya, nambah berkurang. Jadi ruang itu definisinya adalah ruang darat, ruang laut, ruang udara termasuk dalamnya bumi yang ada dalam campuran itu merupakan satu kesatuan seperti yang disampaikan tadi dari Datuk tadi dengan Pak Edi tadi. Jadi artinya antara masing-masing bagian tadi itu saling ada ketergantungan semua. Jadi Pak Datuk katakan satu rusak semua. Kemudian juga tadi Bang Okto mengatakan tadi ada pola kalau sungai ada hulu dan hilir. Jadi jangan fokus kepada hilirnya, tapi hulu juga diperhatikan. Karena tadi seperti kebijakan gubernur, dia akan turun apabila memberikan bantuan sembako. Padahal yang rusak adalah hulunya, tutupan lahan yang sudah rusak, deforestasi yang sudah mulai hancur, dan itu bukan oleh masyarakat adat, bukan masyarakat lokal. Jadi kalau di Kuansing orang motong pohon itu hanya untuk jalur. Tapi kalau RAPP kita sebutnya namanya memang iya itu RAPP justru tadi berapa 40.000 hektar lebih kurang, lebih banyak. Jadi illegal logging itu sebenarnya bukan terjadi oleh masyarakat, justru illegal logging itu terjadi di illegal logging. Yang punya izin tadi dikatakan Pak Okto datanya itu nanti bisa berbagi data ini Pak Okto. Saya punya data itu gitu. Jadi deforestasi itu hampir bahkan mendekati 50%, justru terjadi di izin dan bukan di masyarakat yang peladangan dikatakan Datuk tadi gitu. Nah, artinya sudah bisa terjawab itu. Terjemahkan nanti itu bahwa yang merusak, yang melakukan deforestasi hutan sebenarnya itu bisa dicatat itu adalah perusahaan-perusahaan yang punya izin tadi. Kemudian tadi perizinan dari investasi yang terbesar tadi dikatakan Pak Okto tadi justru lebih banyak 50% itu adalah bagian investasi di bidang perizinan. Izin apa? Izin tutupan lahan yang dibongkar menjadi sawit, akasia dan sebagainya. Padahal sawit sekarang kan lagi berjuang nih untuk menjadi tanaman hutan atau tidak, gitu kan? Lagi berjuang nih. Ada kawan-kawan, tidak usah saya sebut namanya, berjuang ke Jakarta membuat definisi bahwa sawit itu akan dinobatkan menjadi merupakan salah satu jadi pohon hutan jadi lokal. Padahal tadi kirim dari mana gitu kan? Tidak asli dia gitu. Tidak bisa dikatakan tajuk-tajuknya berbeda dengan pohon dan itu saya rasa nanti. Jadi saya menyimpulkan juga tadi bahwa kalau kita mungkin dari akademisi mungkin tidak satu titik aja kita
fenomena yang banjir terjadi sekarang itu justru banyak hal sebabnya. Saya setuju dengan yang banjir. Jadi tidak hanya disebabkan oleh satu hal, tapi banyak faktor. Kalau saya minimal membuat definisi itu ada lebih kurang tiga hal akbar penyebab itu kenapa banjir itu. Yang pertama karena memang topografi dan konturnya yang berada di bawah, tadi ada di bawah permukaan atau mungkin dekat di bibir sungai atau kawasan das atau misalnya area di green belt dan sebagainya itu berada itu nanti. Lalu yang kedua tutupan lahan yang sudah mulai berkurang tadi itu juga banjir juga. Jadi di samping rendah tutupan lahan kurang, deforestasi tadi lebih tinggi, pohon tidak ada lagi. Kemudian yang ketiga tadi termasuk tadi dari Pak Bibit tadi curah hujan memang gak aneh, terjadi pergeseran. Ternyata rupanya Bang Eder tidak APBD juga terjadi pergeseran. Hujan itu mengalami pergeseran. Pergeseran terjadi pergeseran hujan. Yang dulu tak salah tadi saya dengar dari Pak Otto tadi Januari Maret itu dulu masih panas, masih panas. Sekarang kok sudah hujan gitu. Jadi ada pergeseran pergeseran musim gitu. Iya, ya. Ini bulan puasa. Bulan puasa itu memang saya kita puasa agak mendalam. Puasa pusat bulan ya. Jadi itu dia saya rasa beberapa hal yang apa nih. Sehingga kalau ini terjadi yang tiga dari terakumulasi maka banjir kemungkinan terjadi. Yang lain-lain tadi ada pohon apa berkurang ya. Betul itu yang katakan Pak Datuk tadi bahwa kalau saya kan besar orang kampung itu. Jadi kalau kami di rumah bapak saya itu ke hutan itu bagaikan pasar. Orang mau makan ke pasar, orang mau cari kancing ke pasar ke hutan, orang mau pesta ke hutan, buat rumah ke hutan, cari makan ke hutan, semua ke hutan. Makanya tadi kearifan lokal dari itu bagus sekali tadi. Saya kemarin pernah diminta oleh para media itu Rumbai itu kata terendam, itu tanahnya terjadi penurunan. Lalu apa solusi? Saya mungkin ada ekstrim menawarkan dua solusi aja saya bilang. Yang pertama ikuti kearifan lokal. Kalau ingin membangun rumah itu memang tanda kutip sarangnya air, ya kan? Sarangnya air itu. Lalu dibuat rumah. Kalau orang sekarang rumah itu lebih trennya nanti keramik seperti ini. Tak bisa rumah panggung. Rumah panggung identik dengan tradisional kampungan. Mungkin agak kolot ada apa sebagainya, tapi keramik ini modern maju dan di kota. Karena itu rumah posisi di kota Pekanbaru dibuat rumah di keramik. Nanti pas musim banjir setengah tiang rumahnya, maka kita terendam. Dibilang Tuhan marah. Padahal kita yang bongak itu tidak pandai mengatur kearifan tadi. Jadi kita paksa bahwa kita menyesuaikan, harusnya kita menyesuaikan alam. Sekarang alam dipaksa untuk menyesuaikan kita. Ini juga yang benar. Jadi yang Pak Datuk katakan tadi di Kampung Baru tadi rumah lebih kurang 140 ya. Sama, di kampung saya juga gitu. Sepeda motor taruh di bawah, perahu taruh di bawah, anak main gundu, main keler gitu di bawah rumah gitu. Iya, ayunan apa semua seperti itu. Sehingga kalau banjir, Datuk bapak kita tetap makan sendiri, dia merokok aja. Ngapu Tino, tapi Tino nenek ya. Ngapu Tino, nggak ada orang makan sendiri gitu. Orang banjir di bawah, tak ada persoalan. Karena dia menyesuaikan dengan kondisi seperti itu. Itu dia yang nampak tadi. Kemudian juga saya lihat justru sekarang yang terjadi saya melihat ada beberapa hal yang saya katakan kemarin. Yang pertama penyebab lebih parah lagi banjir lama ini ketegasan pemerintah kurang. Ini Pak Edi sampaikan nanti juga ke Pak Gubernur itu. Cuman masalahnya karena ketegasan itu diikat bukan kadang-kadang dengan ada ketakutan lagi gitu. Saya banyak fakta-fakta di DPRD misalnya kita mengkritisi sedikit, kita dimarahi dikeroyok oleh yang lain. Oh jangan itu nanti masa baju ini mau semua nanti kami terpanggilkan ya itu. Tapi ini juga kadang-kadang saya takut gubernur seperti juga. Hari ini gubernur masih bagus. Ya pergi di Salani bongkar dia pekan. Lalu ada nanti kita bayar nanti di Kampung sekian triliun ya. Sekian triliun APBD Kuansing 1,3 ya. Pelawat ada 1,7 ya kan. Dumai kali 1,9. Jadi sementara kita bayar di 3,2. Kemana masyarakat bingung. Jadi pusing katanya gitu. Lalu kemarin datang ke kantor kejaksaan katanya, datang ke kantor di Polda. Itu karena dia ini kan vertikal, tidak terlalu prioritas. Yang boleh, kita kan boleh. Belajar secara boleh. Itu mungkin. Jadi perlu ketegasan
nanti Pemprov untuk melakukan kalau ingin misalnya apa jangan mungkin apa namanya tunjangan apa mungkin yang instansi vertikal itu mungkin di pending bukan dibatalkan mungkin dipending dulu untuk menutupi angka akumulasi 3,9 triliun tadi. Oke. Kemudian yang kedua tata ruang gitu Pak Okto gitu. Tata ruang ini perlu kita kawal sama-sama juga. Tata ruang sudah masuk dulu 2017 2037 dulu ya. Yang sudah dimasuk kemudian disahkan ya dibentuk oleh tim itu nanti Bapenda membentuk membuat timnya kemudian ada tim ahlinya dimasukkan ke DPRD untuk pansus merapatkan berlama-lama waktu itu tidak salah Bang Asri atau ketua waktu itu kemudian berlama disahkan ketok palu digugat oleh salah satu mungkin oknumnya di Kalhari yang bukannya ya ada 2 LSM sebenarnya LSM-nya menggugat akhirnya Perda tata ruang itu direvisi 5 pasal masalah holding zone karena dalam proses tata ruang itu hanya dua kawasan, satu kawasan lindung, satu kawasan budidaya. Kawasan lindung yang diharamkan melakukan aktivitas, kawasan budidaya yang dibolehkan melakukan aktivitas. Oh, tiba-tiba muncul yang ketiga holding zone, zona abu-abu. Jadi untuk ada di Kalhari, ada yang menggugat, yaitu berapa pasal itu dibatalkan. Tapi sampai sekarang tidak apa. Itu saya pertanyakan juga tuh ke bagian hukum. Ada Bunda Haja di sini juga nanti sudah direvisi, lalu disuruh rombak Perda Tata Ruang nomor 10 tahun 2018 ya. 18 datang ke Provinsi Riau ada 5 pasal dibatalkan. Pertanyaannya apa di luar 5 pasal itu masih bisa berlaku? Apa bisa menjadi alat ukur untuk perizinan? Apa bisa untuk menyesuaikan? Atau mengacu kepada 10 tahun 2000 tata ruang yang lama lagi? Itu bukan perlu ya. Kalau tidak berlaku berarti Perda TRW 2017-2037 itu harusnya batal dengan hukum kena 5 tadi. Tapi apakah seperti itu dengan pola pikir saya gitu? Atau karena 7 dibatalkan, yang 7 tak boleh, yang lain masih dipakai. Kemudian yang ketiga ini mungkin KKN mungkin paling banyak itu tadi yang tidak boleh dibolehkan itu saya pergi ke Bukit 30 itu kemarin Bukit 30 di Jawa Barat itu semua cekukan lekukan apa itu semua menjadi kawasan lindung itu sekarang sudah berubah menjadi kawasan budidaya sawit semuanya gitu. Di Kuansi Bukit Batapu itu udah ditabuh jadi kawasan budidaya tinggal 30 berapa 40% lagi habis semua itu nanti. Di mana penentunya? Di mana pengawasnya? Tidak ada. Maka saya kayak katakan kemarin pada media itu enak juga jadi kadis atau jadi menteri itu raja hutan disuruh gitu. Takut. Zaman kami dulu kalau mengambil hutan jangan ada harimau, takut tidak Pak? Terjaga hutan itu oleh raja hutan. Tapi kalau raja manusia nampaknya ada aja celah-celah. Saya bukan menyebut menteri dengan Pak Raja Belas karena itu ya. Nah, artinya lebih yakin kita ke situ. Jadi ada apa yang salah? Berarti kan ada ketegasan. Kemudian yang keempat tadi Pak Datuk katakan waktu ya peran serta masyarakat itu memang sudah dimatikan. Semua di pusat, semua perizinan di pusat. Kita hanya menonton ya. Oh, orang adat nanti dia itu ada ya kalah gitu. Ada orang positif itu angka-angka pasal-pasal kita ada kan tanah adat di mana? Allah ya sejauh tabu genang di basah. Pokok ayam jantan itulah selagi dengar itu udah masalah kawasan hutan yang ada. Setelah itu beberapa hal mungkin nanti dari definisi itu. Lalu bagaimana penanganan memang sangat multi-kompleks dan sebagainya. Dan terakhir mungkin balik ke tema ini langkah strategi Gubernur Riau menghadapi banjir ini kita belum nampak sekarang. Dari PEDI tadi masih nampak peningkatan penanganan itu nanti. Tentu mungkin tak bisa PEDI juga kalau PEDI bisa nanti. Apa rencana strateginya? Ada nggak di RPDM? RPDM juga sekarang belum disahkan juga Pak. Belum RPDM? Belum, baru draftnya. Teknokratiknya mungkin baru. Belum RPDM belum. RPDP sedang terbengkalai juga. Tapi terlepas itu minimal draft-draftannya sudah ada. Pak Edi sudah bisa menyampaikan ke depan strategi kita tadi yang sarankan Pak Okto tadi. Jangan fokus kepada memberi sembako, tapi fokuslah ke hulu. Karena sungai itu ada hulu hilirnya seperti itu, kan? Kemudian juga kalau memang terjadi banjir apa semua nanti, saya juga sering katakan juga Riau ini memang berasal dari cekungan sumber air. Semua kampungan di Kuansing saya teliti, seluruh kecamatan ibu kota, kecamatan yang lama, semua terletak di bibir sungai. Semua ada bisa dibantai. Kalau tidak di sungai berarti mulai dari Singingi, Sotajo, Kelempatan, Pamiang, Pasar, itu semua di bibir sungai. Artinya Pak Datuk, semua peradaban masa lalu, semua kebudayaan masa lalu, semua kearifan yang lalu itu berada kita di bibir sungai. Nah, sekarang sungai
kalau di Klasik di dompet dan apa sebagainya gitu. Dan Bapak Bupati berani apa nggak bisa. Oh nggak enak, kenapa dompet nggak enak, nanti kalau kita larang nanti ini suara banyak di situ. Ini juga dikaitkan dengan politik itu rusak lagi. Nah, kalau kita bicara saya mau pakai dompet, misalnya dompet begini, pokoknya jangan terlalu banyak, dompet itu banyak, ini juga kaitan itu juga. Jadi saya rasa itu perlu. Lalu nama-nama kabupaten juga, kita kan semua dari nama sungai, Pak. Kabupaten Kuantan, Singingi, Kuantan sungai, Singi sungai, Indragiri sungai, Indragiri Hulu sungai, Kampar sungai, Rokat sungai, Siak sungai. Makanya mungkin Pak Edi mungkin tak ada salahnya kita kembali nanti ke kearifan lokal ke sungai tadi, karena kehidupan masa lalu Riau ini berada di bibir sungai. Mungkin salah satu pesan mungkin di Desa 1 saya masih bisa karena belum jadi perda, masih berapa masukkan itu nanti sungai itu menjadi hadapan depan dengan pola kalau di Pekanbaru kita saran dulu dengan kota polusi itu Pak, kota menghadap sungai. Kalau sungai di belakang menjadi pembuangan jadi guritan tempat membuang sampah, membuang apa, kadang-kadang perimbet itu dibuang ke sungai. Tapi kalau rumah menghadap ke sungai, filosofinya akan lebih bagus lagi. Kalau ada orang membuang sampah ke sungai, dihukum oleh mata pandang sebuah rumah yang menghadap ke sungai tadi. Jadi total posisi sungai filosofi cukup bagus. Cuma sampai sekarang di Pekanbaru tidak sanggup tanda kutip wali kota atau melaksanakan itu. Saya rasa itu yang dapat saya sampaikan karena waktu juga lebih kurang maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Pak Mardianto Manan yang sudah menyampaikan paparannya. Selanjutnya teman-teman saya akan membuka sesi diskusi. Dipersilakan untuk teman-teman yang ingin bertanya. Jika ada boleh langsung angkat tangan aja. Turun itu dibuktikan dengan pohon kelapa itu, akar pohon kelapa itu udah sampai semeter lebih. Anak saya nggak pernah lihat, nanya, Pak kok pohon kelapanya beda gitu, kenapa? Akarnya keluar, itu karena tanah ini turun, sehingga akar pohon kelapa itu kelihatan, nah itu semeter lebih itu di Pulau Mendol itu. Nah tahun waktu saya sebelum saya di DPR itu, saya ikut tim Migas Riau yang dibentuk oleh Pak Gubernur Saleh Jarji. Ketuanya itu Profesor Mukhtar, wakil ketuanya almarhum Pak Nur Sulaiman, sekretarisnya Dr. Tan Antoni. Saya itu apa di situ pokoknya dulu lah. Kita pergi nengok ke Kondur. Waktu itu kita kepengen Kondur yang ngambil CCTV blok karena sifat minyaknya sama. Kemudian dia berhasil meningkatkan dari hanya belasan ribu barel menjadi dalam 42-3 tahun itu sudah menjadi 36.000 barel. Kondur itu kan anak perusahaan, ada saham bakti juga di situ. Nanti dia menunjukkan bagaimana Pulau Padang itu turun gitu, karena ada pompa minyak yang dulu tuh cuma sedikit dari tanah, sekarang dia naik. Itu menandakan pulau ini turun. Makanya PT Kondur itu kan memberikan peraturan yang ketat. Semua karyawan yang keluar tak boleh membawa sebiji pun tanaman, sebiji pun hewan. Pokoknya itu akan didenda. Kalau didenda dan diberikan sanksi kalau mereka membawa. Jadi tidak boleh merusak satupun alam yang ada di Pulau Padang itu dulu. Tapi RAPP kemudian menghabiskan Pulau Padang itu kan. Itu satu. Jadi tanah kita ini turun udah lama. Gambut terutama ya tanah. Kalau tanah benua kan, istilah kami orang Melayu itu namanya tanah benua, tanah yang sudah padat itu kayak pegunungan itu kan tidak turun ya, tapi gambut masih turun. Sekarang dengan apa namanya ini berbagai kondisi alam, pemanasan global dan sebagainya, itu mempercepat turunnya pulau-pulau gambut kita ini. Sementara sampai hari ini kan belum ada siapapun dari gubernur yang punya ide bagaimana untuk setidaknya menahan agar pulau-pulau kita tidak turun.
Kalau di Natuna saya lihat hampir semua kepala daerah sekarang proyeknya itu adalah memasang beting ya, memasang beting. Mereka kembali pada kearifan lokal dulu. Natuna itu ketika di bawah Datuk Kayo, jadi dulu yang memimpin Natuna itu Datuk Kayo yang ditunjuk oleh Sultan Riau III. Dia membeting semua pulau dengan batu karang dan akhirnya batu karang itu hidup. Karena itu dulu gunanya untuk pertahanan supaya kalau Lanun datang, Lanun itu perompak laut, dia tidak bisa menyerang ke darat karena dia nyangkut perahunya di beting itu. Jadi hampir semua pulau-pulau di Natuna yang padat penduduk itu lautnya tidak bisa ditembus kecuali pada pasang besar. Makanya dermaga-dermaga di Natuna itu kan jauh sekali ke tengah laut. Waktu saya di Natuna 6 tahun, malah kapal-kapal besar perintis itu harus berlabuh di tengah laut dan disambung dengan kapal-kapal kecil karena memang dibuat pun pelabuhan, kapal besar itu tidak bisa nyandar karena beting tadi. Nah, itu kearifan lokal sehingga karang mereka tidak rusak karena hempasan gelombang yang begitu besar di Laut Cina itu akan menghempas pada beting itu. Tidak naik dia ke darat, tidak terjadi erosi segala macam gitu. Padahal tidak ada insinyur sipil, tidak ada planologi pada waktu itu kan. Tapi mereka menjaga alamnya. Nah, kita barangkali perlu juga memikirkan bagaimana pulau-pulau gambut kita ini kita atasi, jangan sampai penurunnya terlalu drastis gitu ya. Kasihan orang-orang kita ini kan memang hidupnya di tepi sungai, di tepi pantai. Disuruh naik ke darat itu demam dia. Dulu zamannya Pak Imam Munandar ya, orang-orang suku asli itu, suku laut itu disuruh naik ke darat di tingkat sekolah. Yang mana kan ditinggalkan karena memang mereka nggak betah. Beda sama dengan pemerintah Hong Kong. Pemerintah Hong Kong siapa yang mau tinggal di perahu disubsidi. Jadi ada bus air untuk jemput anak-anak sekolah. Di pinggir pantai Hong Kong itu ada terminal besar untuk anak-anak sekolah menunggu jemputan. Dan mereka yang mau tinggal di perahu, perahunya diperbaiki, bagus, ada listrik, dan itu disubsidi. Karena apa? Daya tampung Pulau Hong Kong itu sudah tidak mampu lagi kan. Jadi itu caranya. Ada kebijakan seperti itu. Nah, kita kan setiap kali seminar kan kita bicara tentang terjadi penurunan pulau-pulau kita. Tapi sampai itu saja kebijakan pembangunan di Riau ini, terutama setelah reformasi ya. Kalau zaman dulu itu masih konsisten ya dengan hasil penelitian itu, sehingga hasil penelitian yang ada dulu di Bapeda itu ada 3 bidang, ada bidang penelitian. Nah, penelitian yang ada di bidang penelitian Bapeda itu memang memberikan landasan bagi penyusunan rencana pembangunan di Bapeda. Kita sekarang ada Balitbang, badan yang sudah berkembang. Nah, itu kan tidak dipakai hasil penelitiannya itu. Bahkan jadi apa? Badan riset daerah. Oh iya. Iya. Jadi tidak hanya penelitian di situ, anggarannya banyak, tapi tidak menjadi masukan di dalam penyusunan rencana pembangunan kita. Jadi di sana ada penelitian lah, perguruan tinggi penelitian lah, tapi perencanaan tetap dijalankan mengikut keinginan mereka. Kenapa? Karena akademisi kita, para peneliti kita tidak memiliki akses yang kuat terhadap kekuasaan, itu yang saya lihat. Nah, makanya kawan-kawan aktivis NGO jangan terlalu alergi kalau membangun akses kepada pemerintahan. Karena kalau kita tak punya akses, bagus pun pemikiran kita, bagus pun hasil penelitian kita mau sampaikan ke siapa gitu. Kita punya akses saja, kita sampaikan belum tentu diterima. Apalagi kita di sini sibuk diskusi, orang di sana nyusun program, kita nggak bisa memiliki akses ke sana. Jadi barangkali paradigma itu kita rubah supaya bagaimana kita pernah coba ya zaman Pak Adi Rahman itu waktu kebakaran hutan, kita dobrak bagaimana aktivis LSM itu
dipakai untuk dalam kebijakan menangani dan itu ya ektom tuh ada ya waktu itu ya. Nah, dan itu kan berhasil juga bagaimana Pak Adi kemudian menangani kebakaran hutan dengan mengatakan banyak sekali bantuan dari pemerintah pusat. Saya masih ingat itu. Nah dulu zaman tahun 80-an Meranti Pandak itu pertama kali banjir. Dulu zaman saya SMP, SMA, banjir itu kalau Sudirman itu hanya di depan kantor pos lama itu genangan air. Tidak ada sampai kemana-mana. Kemudian di daerah Tampan sana, kalau sekarang Jalan Pemuda lah namanya ya, nah, itu tergenang air itu. Karena kalau musim itulah kami berperahu waktu SMP. Kalau sekarang kan udah di mana-mana banjir itu kan. Nah ketika banjir tahun 80-an, kepala Bapeda Kota itu amat bebas. Kalau tidak salah saya, wali kotanya tuh Faruk Alwi. Waktu itu tidak mau dibantu. Korban banjir yang di Rumbai itu nggak mau dibantu. Pak Ahmad Bebas waktu itu nggak perlu dibantu. Itu bukan banjir, itu genangan air dan tiap tahun daerah itu genang, aku buat rumah di situ juga. Memang tidak populer kebijakan Pak Ahmad Bebas waktu itu. Tapi barangkali kalau itu kita pertahankan, kita tidak manjakan orang. Pertama dia tak punya izin bangunan di situ kan. Atau dari luar, cocok rumah di situ, berumah daerah itu waktu banjir. Nah ini juga, kenapa orang harus punya izin bangunan? Kan supaya tahu bahwa daerah itu banjir atau tidak gitu kan. Tapi kalau kita kan memang nilap-nilap juga, makin tidak punya izin bangunan, kita merasa benar gitu. Padahal izin bangunan itu gunanya itu. Tapi di samping itu pemerintah pula kalau orang urus izin bangunan dijadikan sumber pemasukan duit. Tak pula dia jujur bahwa Pak Ali saya bukan nggak mau bantu Pak ya, nggak bisa dikeluarkan izin tempat Bapak itu daerah rawan banjir. Ya enggak. Berapa dia ngasih duit pun rawan banjir pun dia nggak bisa Pak, itu bisa ngatur. Tak ngatur dong. Nah ini penyakitnya kan, karena semua bisa diatur. Jadi kalau misalnya aparat itu jujur, Pak itu nggak bisa dibangun situ Pak, itu daerah banjir. Nah, mana daerah gantinya Pak? Pak bisa ganti cari daerah lain, gitu kan? Itu kalau bisa. Jadi zaman tahun 80-an awal itu ada kebijakan tidak populer dari Ketua Bapeda Kota Pak Haji Ahmad Bebas almarhum, itu tidak perlu dibantu banjir di Meranti Pandak itu. Itu bukan banjir, air genangan datang tiap tahun. Pro dan kontra, tapi saya rasa itu kebijakan yang bagus supaya yang akan datang orang berpikir untuk membangun, memilih tanah untuk membangun. Jadi saya kira, pertama tadi saran saya buatlah akses. Bagaimana ini kan kita dapat gubernur orang muda, salah satu tamatan UIN, dan dia lahir dari kancah reformasi juga. Buatlah bagaimana caranya kita bisa mengundang dia, dan kita sudah bersiap dengan draft kita. Ini persoalan Riau. Jadi kalau Bapak bangun, tolong diperhatikan, termasuk RT RW dan sebagainya. Kalau tidak juga didengarnya, ya setahun kemudian kita demo lah dia supaya jatuh juga kan. Iya, kan susah gitu. Saya dulu mendemo Pak Samsuar, kalau tidak dicampurnya minggu ini izin penambangan pasir bau 4, kalau dia datang kampanye lihat pukul dengan kayu kan itu saya bilang. Setuju kata orang semua. Takut dia rapat dia malam tuh. Balik dari bagan rapat dia langsung cabutnya. Dia pejabat-pejabat ini kalau nggak gitu nggak bisa dia. Kalau perlu di kuburannya itu kita tunggui dia, urusan klien belum siap dengan masyarakat nih, nggak bisa dikuburkan dia gitu. Kalau sekali kita buat begitu, takut para pejabat tuh, besok aku mati, biarkan orang jenazah balik, coba kita berani. Tak bisa dimakamkan, urusannya kami belum siap. Nah, itu. Setidaknya dia tak akan hidup lagi memperbaiki kebijakan, tetapi orang yang membuat kebijakan belakangan, apa saya nanti tak malu kalau mayat saya juga dipersoalkan orang. Harus ada begitu. Karena menunggu kesadaran aparatur kita entahlah. Ya itu udah tak mempan lagi. Dibagi hasil 44 itu tak mengubah juga perangai ya. Gak kuat betul setan iblis itu di situ. Jadi caranya ya begitu. Kalau saya memang kemarin karena nggak dicabut juga sama Pak Samsuar, saya pimpin.
unjuk rasa, orasi, saya dapat kartu gubernur tuh. Akhirnya rapat ya Pak Malang tuh. Kenapa tak rapat 6 bulan yang lalu? Kenapa harus di Jawa baru rapat? Bohong nggak namanya itu. Jadi saya kira itu buka akses, kemudian bagaimana ada satu forum di mana kita selalu bisa menyampaikan masukan kita. Sayang loh, Mas Okto, kita punya pemikiran bagus, hasil diskusi yang bagus, tapi hanya sampai di sini. Keluar pintu pun tak berani dia. Hasil diskusi kita tuh tak berani keluar pintu. Lalu nanya apa? Jadi pakai buka puasa lagi, duitnya berapa? Tapi keputusan dari diskusi tak telat dia keluar pintu. Tidak apa-apa. Jadi orang baik itu bagus, tapi jadi orang berani itu jauh lebih bagus. Saya kira. Jadi orang baik itu bagus. Saya di Muhammadiyah itu bilang, Muhammadiyah ini susah kalau banyak orang baik, zikir aja kan. Coba sekali jadi orang nakal, udah bersih. Jadi kalau kita terlalu baik, orang tidak merubah juga. Nakal kita bikin kita ganggu ya. Kalau itu copot dari jabatannya untuk rakyat, apa salahnya? Kan bukan buat saya. Saya pernah dapat jabatan apa enggak kan di DPR itu kan karena dipilih oleh partai permanen, salah dia nggak pilih saya. Tapi saya enggak kayak anggota DPR sekarang lah ya, masih banyak lah yang dikerjakan. Makasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bos, selanjutnya kita silakan kepada Pak Hairi. Iya, ada ide berapa? Tadi angkat tangan. Ya, lanjut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau pertanyaan Manjuriau sampai kapan? Nah, menitir pendapat Syafi'i Ma'rif itu sampai sehari sebelum dunia kiamat. Yang pertama pasti. Yang kedua yang pasti juga sampai sifat airnya berubah, tidak lagi menjadi tempat yang rendah, tapi menjadi tempat yang tinggi. Selama air menjadi tempat yang rendah, tahu juga banjir. Yang ketiga yang pasti juga pindahkan dulu 4 sungai itu. Sungai Rokan, Sungai Siak, Sungai Kampar yang di kiri itu. Karena 4 sungai ini. Tapi yang paling penting lagi adalah satu kali saya diskusi lama dengan Pak Firdaus ketika ada banjir juga, masalah banjir. Gimana Pak ada? Bukan Firdaus. Yang ketika jadi wali kota tidak menyelesaikan banjir juga. Iya, kalau nggak apa banjir. Jawabannya dia seperti tadi itu juga. Jadi Riau umumnya dan Pekanbaru itu merupakan daerah di dataran rendah. Riau dan Pekanbaru itu daerah dataran rendah. Jadi semua curah hujan yang berada di Bukit Barisan itu mengalirnya ke timur, ke arah Selat Melaka dan melewati kita di Riau. Jadi agak susah memang kalau sudah musim hujan tinggi itu pasti banjir datang. Nah, karena itu ya masalah PLTA itu salah lain lagi. Jadi memang kita harus mensiasati masalah banjir ini, sebab tidak semuanya tadi tidak semua menjadi kesalahan kita, tapi juga karena faktor alam kita berada di daerah dataran rendah, Riau dataran rendah. Jadi air mengalir dari kaki ke Selat Melaka. Di samping itu juga fenomena alam juga, air Selat Melaka itu sampai meningkat karena fenomena pemanasan global itu. Jadi pencairan es tertutup, jadi air itu makanya setiap tahun gelombang sungai Selat Melaka itu semakin lama semakin besar. Airnya sudah mulai masuk juga. Nah, terus bagaimana harus kita? Saran saya harus dilakukan kolaborasi. Jadi penanganannya mengidentifikasi masalahnya secara detail, secara rinci, kasus per kasus. Jadi tidak dalam forum-forum kemarin ada forum Muslim Bank, terus ada lagi forum rapat itu. Ya, pokoknya itu forumnya dihadiri 100 orang, 200 orang, itu tidak menyelesaikan masalah. Ya itu tantangan aja kan.
Termasuk seperti ini juga, kita terlalu banyak orangnya, terlalu banyak. Jadi kalau sudah begitu, mungkin cukup satu orang dari Jikalah datang menjadi pesertanya, terus ada ahli banjir, ahli ini lagi, mungkin 10 orang duduk bersama-sama. Nah, berikan masukan, berikan kalau sudah kolaborasi nanti ada inovasi di situ. Inovasi itu mungkin 1, 2, 3 dan sampaikan kepada gubernur. Nah, mana ini? Jadi gubernur tidak mikir sendiri. Dia dengan BPDB juga tidak bisa mikirkan sendiri masalah itu. Tidak bisa. Harus kolaborasi. Harus kolaborasi. Libatkan orang kampus, libatkan LSM, NGO untuk pertemuan kecil, meja bundar. Rumuskan secara tajam dan itu berikan solusi itu pada gubernur. Dan teknis ya Pak. Teknis, sifatnya teknis. Jadi jangan lagi konsep yang mengambang, tidak, itu sudah teknis untuk dilaksanakan. Nah, nanti kalau masih ada juga demo oleh mahasiswa, ini tokoh-tokoh kalian loh, ini soalnya yang merumuskan ini. Jadi ada saran konkret saya begitu. Oke, baik, terima kasih. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita lihat tema banjir Riau sampai kapan? Pertanyaan saya adalah, kapan banjir Riau berakhir? Coba. Tadi kan dijelaskan oleh Pak Kedi, mereka Pak Ustaz A.M. Sami. Saya hampir sama pendapatnya. Ya, ini pendapat saya. Pendapat saya itu adalah sampai kiamat pun Riau itu tetap banjir. Setidak-tidaknya sampai 2045, 100 tahun Indonesia mereka, Riau tetap akan banjir. Apa dasar pemikirannya? Dasar pemikirannya adalah 20 tahun, katakanlah 30 tahun Pekanbaru Riau ini ada, tetap banjir. Bukan makin berkurang, tapi makin meningkat. Ya. Nah, sekarang bagaimana? Tentu ujungnya berkaitan dengan kepala daerah atau terkait dengan masalah anggota DPRD yang punya kekuatan. Apakah itu gubernur, apakah itu wali kota, apakah itu bupati, termasuk dengan anggota DPRD. Mereka ini mengerti nggak masalah banjir? Apakah mereka ini merasakan nggak banjir dan sebagainya? Saya pikir mereka tidak merasakan. Ya, saya pikir tidak merasakan. Mungkin hanya sekadar keluarganya merasakan betul, tapi hatinya tidak terkena. Ini persoalannya. Maka saya perkirakan sampai 2045, 100 tahun Indonesia mereka, Riau tetap akan banjir. Saya bukan mendahulukan Tuhan, tapi saya memperkirakan, ya, memperkirakan itu akan terjadi. Walaupun nanti 2045 saya tidak ada di dunia lagi, ya, tidak ada di dunia lagi. Itu kira-kira. Sekarang apa penyebabnya? Ya, gitu. Jadi dalam rangka mengatasi bagaimana? Saya sependapat dengan Pak Kaidir tadi, harus ada kolaborasi. Ya, kolaborasi daripada LSM, kemudian pemerintah, kemudian faktor lain. Bisa nggak bicara satu meja untuk melakukan aksi? Karena ada beberapa peneliti orang asing mengatakan kira begini, Indonesia ini banyak rapatnya, tapi aksinya mendekati 0,0. Tapi kalau di luar tidak rapat itu kecil, sedikit, tapi aksinya yang banyak. Ini mungkin, ini sama dengan pertemuan pada hari ini. Ini habis waktu kita kata 3-4 jam. Aksinya ada atau tidak? Saya pikir 0,0. Supaya tidak jadi 0,0 gimana? Berkolaborasi. Saya pikir itu langkah yang bisa kita lakukan. Ya, terima kasih Bapak. Yang kedua, terkait dengan hulu. Dari bicara masalah hulu mengenai Kota Panjang. Di sini persoalan Kota Panjang. Kota Panjang itu kan ada uang airnya. Saya nggak tahu uang air apa namanya. Tapi uang air itu jatuhnya kemana? Ke Riau kah atau Sumatera Barat? Informasi yang saya dapatkan uang itu 100% jatuh ke Sumatera Barat. Kenapa dulu? Tadi jelaskan akibat daripada hulu Sumatera Barat, kita hilirnya maka kita mengalami banjir. Kenapa ini bisa terjadi? Karena Riau tidak berjuang. Riau menganggap dirinya kaya dengan APBD 11 triliun dan sebagainya. Sekarang defisit, nggak lagi persoalannya. Jadi jiwa birokrat in Riau itu lemah, ya, termasuk dengan masyarakat kita. Ya, itu jiwa-jiwanya adalah lemah. Kita selalu cemburu mengatakan bahwa kenapa Sumatera Barat miskin, ya, APBD-nya rendah, Riau besar. Nyatanya mereka dapat mendapatkan APBD yang besar. Kenapa Riau tidak? Salah satunya adalah lemahnya jiwa-jiwa
kita-kita yang ada di Riau ini. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Bapak. Mungkin boleh saya bergeser dulu ke Bapak yang baju biru dan selanjutnya di belakangnya mungkin. Yang di depan dulu. Ganti ya. Baik, terima kasih moderator, Bapak Ibu. Saya Manuli Silaban dari Pelalawan. Kampung saya di Pelalawan. Jadi kami datang karena foto ini foto kampung saya. Jadi yang kami sampaikan tambahan dari semua informasi dari Bapak Ibu tadi para senior, memang kita mendorong agar pemerintah mengambil langkah yang strategis lah. Dari semua kajian-kajian tadi dari disampaikan oleh Kalahari ya, itu dengan semua variabel itu, kami sekarang korban daripada itu. Pelalawan itu bukan cerita hanya jalannya yang tertutup, tapi tidak sepanjang sungai itu. Korban masyarakat Pelalawan itu hari ini yang tidak bisa kita hitung, baik dari sisi pendidikan, kesehatan, ekonomi, rantai ekonomi dan segala macam. Apa yang harus disampaikan tadi Ayah Anda tadi yang terakhir ya kita harus progresif gitu. Apa yang harus kita buat untuk menata ini ke depan? Kita baru ingin membicarakan bagaimana mengatasi banjir, Pak. Kita sudah defisit 3 triliun, Pak. Baru kita mau mengatasi banjir sudah defisit. Nah, sekarang kami di Pelalawan, terus terang kami di Pelalawan sedang mendorong, Pak. Karena salah satu sumber banjir di Pelalawan itu bukan jalannya saja ya, tapi perkebunan masyarakat juga banjir, semua perkampungan banyak. Tapi yang dilihat itu kan hanya jalan begini kan. Nah, salah satu variabel yang kami lihat adalah kalau pintu air di Kota Panjang dibuka, maka tenggelamlah Pelalawan. Selalu begitu. Dengan semua informasi yang ada, kami sedang berjuang bagaimana mengusulkan Kota Panjang itu ditutup aja PLT air. Gak bermanfaat. Coba bayangkan Bapak Ibu, AMDAL-nya bagaimana? Cerita AMDAL 20-30 tahun lalu dengan sekarang pasti berbeda. Tadi narasumber sudah kaji soal itu, saya nggak perlu ngomong lagi. Nah, kalau itu ditutup, mari kita hitung, nanti ada ahlinya. Berapa sih listrik yang dihasilkan oleh mereka dengan semua kerugian masyarakat yang saat ini? Apakah itu kita biarkan begitu saja? Saya kira ini penting bagi kita semua mendorong agar itu segera dievaluasi. Segera dievaluasi AMDAL-nya, bahkan tata kelola airnya. Tata kelola airnya itu penting. Itu suara dari kami dan ada teman-teman saya juga nanti akan menambahkan. Kami sedang berjuang untuk itu. Kami berharap pemerintah provinsi dan semua stakeholder bisa bersama-sama nanti. Terima kasih. Ya baik, terima kasih banyak Bapak, boleh dilanjutkan. Terima kasih waktunya. Izin Pak, nama saya Edward Pangaribuan. Saya juga tinggal di Pelalawan. Kerja sehari-harinya di media dan korban juga banjir. Jadi menurut saya Pak Edi, tolong korban banjir dan prasarana banjir itu di Pelalawan dicatat dan dihitung. Tolong Pak BMKG berikan informasi agar kebijakan-kebijakan pemerintah tentang cuaca bisa juga dipakai. Teknologi kita, mari kita manfaatkan dengan benar. Bagaimana air yang akan datang, ini sebenarnya bukan air yang salah, tempatnya yang tidak tepat kita bikin. Kita sebagai makhluk Tuhan yang punya pikiran dan hati, mari semua bekerja dengan itu. Banjir Riau sampai kapan? Kita bilang dari audien ini, stop banjir Riau. Pasti bisa. Amin. Kita aminkan banjir Riau stop. Air itu dari mana? Sungai-sungai kita dari dulu Pak, tidak dihitung berapa aliran sungainya, harusnya ada level-level sungai agar semua terdeteksi sungai itu. Semua bangunan-bangunan, usaha pemerintah, usaha perkebunan harus ada AMDAL. AMDAL-nya tegakkan. Jadi yang di pinggir sungai bangunan seleksi semua. BMKG fungsikan. Jadi air-air yang ada dari hulu ke hilir bisa diatur. Tata kelola air yang perlu Pak. Jadi bukan airnya yang salah. Stop banjir Riau hari ini dari forum kita ini. Amin. Amin. Ada bendungan PLTA di Kota Panjang. Bendungan itu tujuan utamanya adalah tata kelola air.
Jadi kalau bendungan gagal tata kelola air, bendungannya yang gagal. Soal ada turbin di situ, itu adalah bonus. Irigasi itu bonus. Tapi tujuan utama suatu bendungan adalah untuk bisa menata kelola air. Jangan sampai air mengatur kita. Kitalah orang yang punya hati, punya pikiran, bisa mengelola air. Kenapa air di bendungan PLTA? Harus dibendung dulu baru dibuka. Kenapa PLTA di Niagara, Bu, di Kanada, di Sigura-Gura, begitu air melimpah ada bypassnya. Kenapa di Kota Panjang tidak ada? Hanya pintu spillway yang emergency itu dibuka. Itu setelah dibendung begitu banyak sekali dibuka. Ini terjadi. Amdalnya itu harus dikaji ulang, evaluasi. Bagaimana stop banjir dari PLTA? Atur airnya, tata kelola airnya. Kalau tidak, stop dulu sebelum ada evaluasi. Kita juga bisa menjaga itu, Pak, dan memastikan tidak terjadi banjir. Amin. Kita jaga. Saya pastikan tata kelola air kita jaga, karena itu adalah persoalannya. Hanya simpel, pemerintah kita, mari kita dorong pikirannya, hatinya bekerja dengan baik, akademisi, kaum adat, kearifan lokal, teknologi kita pakai. Kita pakai teknologi, karena ini semua untuk kesejahteraan masyarakat kita. Terima kasih. Baik. Mohon maaf kalau ada yang kurang maaf. Ya baik, terima kasih Bapak. Boleh lanjut, saya masih ada waktu sedikit, mungkin berapa orang lagi? Satu, dua, tiga orang, masing-masing 1 menit aja boleh? Udah jam 6 nih Bang. Udah jam 6. Masih lama. Ya. Perkenalkan saya Raffi dari media. Mungkin langsung saja ada 3 poin catatan. Yang pertama adalah saya mengusulkan untuk Kota Pekanbaru itu menjalankan master plan pengendalian banjir. Itu sudah ada dibuat dan kalau bisa itu dijalankan gitu. Karena selama ini tidak pernah dijalankan. Dan kalau di Provinsi Riau belum ada master plan itu, segera dibuat. Karena kita tahu bahwasanya ada beberapa sungai dan sebagainya. Itu perlu dibuat master plan. Selain tata ruang dan sebagainya. Itu yang pertama. Kedua adalah catatan saya adalah penegasan terhadap perusahaan. Cabut kalau bisa izin-izin dari hutan dalam industri yang berada di pinggir sungai. Itu tegas. Dan yang ketiga adalah pembangunan daerah resapan air seperti misalnya RTH dan sebagainya. Dan ini di Kota Pekanbaru khususnya saya soroti itu banyak rumah-rumah yang mungkin Sukamuda tadi itu banyak yang melanggar pembangunan dan sebagainya. Itu perlu kita soroti. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih banyak Raffi. Boleh selanjutnya mungkin yang di belakang 1 menit saja. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Sedikit dari saya Muhammad Rangga Lazbati dari Universitas Riau, Bapak, Ibu dan hadirin semuanya. Karena dapat waktu 1 menit, jadi penyampaian dari saya mungkin agak menanggapi sedikit daripada pendapat anggapan yang sudah ada dan juga penyampaian daripada narasumber yang sudah ada. Saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Datuk tadi bahwa kita juga harus kembali kepada adat, karena adat juga itu cikal bakal larinya daripada ilmu pengetahuan. Dan kita juga harus lari lagi ke ilmu pengetahuan. Sesuai disampaikan oleh akademisi tadi bahwa kita jauh sudah dari riset yang ada di akademi kampus. Pemerintah kita sudah tidak mengenal lagi ataupun dari lahirnya RTRW itu tidak ada lagi sangkut pautnya dengan riset atau penelitian yang ada dari kampus. Padahal pengetahuan lahir daripada kampus dan kampus itu melahirkan riset pengetahuan, riset penelitian dan lain sebagainya. Yang ini harusnya menjadi pandangan kita sebelum melakukan sesuatu ataupun melahirkan suatu kebijakan pemerintah, kebijakan dan lain-lain lah macam-macam. Makanya harus kita kembalikan lagi kepada adat, kita kembalikan lagi kepada ilmu pengetahuan, kita lahirkan lagi bahwa kita ingin lagi membaca riset-riset yang ada di kampus-kampus kita. Kita kembalikan lagi riset itu kepada dewan-dewan, kepada gubernur yang ada pada saat ini, kepada kepala dinas yang ada. Jadi bukan hanya penanggulangan, tapi juga dari solusinya juga kita hadirkan. Begitu dari saya sedikit. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak. Ya teman-teman, mungkin sudah kita cukupkan saja gitu ya. Kita akan bergeser kepada narasumber kita. Jadi kita masih punya waktu sedikit saja. Oh, Bang Tarmizi masih? Iya, tadi. Kasih. 1 menit ya, Bang? Masih ada? Waduh, nggak kebuka nih tadi. Ya ini PPBD dan di PNKG agak ada apa ya?
cuacanya atau apa ya, kalau dalam mungkin harus keluar juga Pak terkait dengan bagaimana pemerintah atau BMKG memproyek atau memprediksi ya atau rekayasa cuaca lah gitu kira-kira terkait dengan banjir. Nah kita ingat di Oktober yang lalu 2024 pada saat film kan masyarakat sudah kena banjir di Eropa dulu sudah mengungsi bahkan gitu. Sekarang berjarak sampai sekarang kan sekitar 4 bulan banjir lagi yang lokal besar. Artinya kan bisa dikatakan upaya prediksi cuaca itu nggak maksimal gitu. Kita ya apakah kita teknologi kita berkurang atau dan sebagainya, atau kita memang kalah dengan prediksi dengan masyarakat kampung tadi seperti Datuk ceritakan Pak Fahri dan yang lain bisa memprediksi bagaimana cuaca itu, bagaimana apa yang terjadi dampaknya dan sebagainya. Jadi sehingga bisa ada antisipasi nih. Nah dampak dari itu sehingga pemerintah itu tidak bisa memprediksi program kegiatan apa untuk menanggulangi bencana banjir itu. Sehingga terbukti ya di 2025 misalnya itu kalau kita lihat bagaimana pola penanganan banjir oleh pemerintah daerah. Kalau kita lihat dari misalnya di BPBD itu penanganan banjirnya pengalokasian anggaran dan sebagainya. Ini tidak spesifik penanganan bencananya, apakah banjir, apakah apa dan sebagainya. Sehingga dia di proyeksi ini taruh di belanja tidak terduga, artinya kan ada sifat darurat. Nah kalau kita lihat alokasi anggaran di tidak terduga 2025 hanya 50 miliar. Nah itu belum lagi dengan dampak efisiensi, otomatis ini akan berkurang. Karena dana tidak terduga ini nggak bisa dipakai kalau nggak pakai statusnya darurat, penetapan oleh gubernur. Nah sehingga apa upaya terakhir pemerintah daerah saat ini? Ya paling tidak selemah-lemahnya itu bagi-bagi sembako kepada korban-korban banjir. Padahal itu bukan solusi yang apa? Sehingga perlu ada solusi atau perlu prediksi cuaca. Wah di bulan ini kita akan kena banjir, maka antisipasinya ini. Wah di bulan ini, kenapa kita tidak bisa memprediksi itu? Apakah memang tadi dengan satu-satunya alat yang meninggal karena cuaca, hujan tinggi dan sebagainya? Padahal dampaknya lain diceritakan banyak pihak tadi. Ada deforestasi dan sebagainya itu juga menjadi sehingga bisa kita proyeksi ke depan. Jadi di dalam grup penanganan grup WhatsApp itu kan sering tuh prediksi cuaca yang dikirimkan oleh dari BMKG mana? Nah itu apakah kira-kira yang lebih menjelaskan kepada publik kalau terkait itu kan publik nggak ngerti juga kapan bisa disampai apa antisipasi yang dilakukan oleh masyarakat. Nah, sehingga tadi ya korban-korban misalnya di Pelalawan jadi ada dua aja bantuan apa yang harus dilakukan oleh pemerintah. Jadi semua-semuanya itu tadi upaya pemerintah hanya bagi-bagi sembako dan sebagainya itu solusi yang bisa secara prioritaskan. Demikian. Oke, terima kasih Bang Tarmizi. Kak Puni mungkin 1 menit bisa. Baik, terima kasih. Menambahkan sedikit. Saya ingin menyampaikan nama saya Puni Masyanti Pak. Salam kenal Pak Fahri. Baik, saya ingin menyampaikan juga bahwa persoalan lingkungan ini tidak bisa dipisahkan dengan persoalan kebudayaan atau kearifan lokal. Tadi kalau Datuk bilang banjir menyebabkan banyak kearifan-kearifan lokal yang hilang gitu ya, atau sebaliknya itu mau tidak mau memang harus kita akui gitu ya. Kita juga harus kita akui bahwa alam memang berubah, alam pada masanya memang akan berputar, ada siklusnya. Tapi banjir yang terjadi hari ini juga harus kita akui salah satunya karena kerusakan lingkungan. Dan kebudayaan itu juga pasti berubah. Budaya itu pasti juga berubah, tidak akan seperti dulu. Sekarang kita sudah masuk AI, GPT dan segala macam, tidak akan sama seperti yang dulu gitu ya. Tapi ketika masih ada yang ada gitu, ketika masih ada yang tersisa, Datuk Gilbert, itu harus kita pertahankan, harus kita jaga. Bahkan yang mulai-mulai hilang itu harus kita timbulkan kembali. Karena apa? Karena kearifan lokal itu menjaga lingkungan, Kalau toh dia harus tidak ada, kalau toh dia harus hilang, kalau toh alam ini harus berubah, tapi solusinya bukan banjir. Jadi kita ini sudah kehilangan kearifan lokal, kita sudah kehilangan hutan, kita gantinya itu banjir. Gantinya itu bukan sesuatu yang lebih menyenangkan. Mungkin itu saja tambahan dari saya, agar nanti menjadi catatan kepada pemerintah khususnya bagaimana solusi-solusi yang akan diambil bersama-sama oleh kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak saya sedikit ya, tadi saya tertarik masalah
mengevaluasi perizinan itu kembali itu masalah harus. Oke, baik teman-teman semuanya, setelah diskusi kita akan lanjut bergeser ke para narasumber kita. Mungkin kita ada waktu yang sesingkat-singkatnya gitu ya untuk untuk para narasumber bisa merespon sekaligus mungkin bisa closing statementnya untuk diskusi kita pada sore hari ini gitu kan. Kita akan persiapan berbuka. Boleh dimulai dari siapa yang bersedia atau oke, karena tadi Pak Mardianto yang terakhir, sekarang yang pertama. Ya, terima kasih. Saya rasa saran semua bagus. Jadi perlu ditampung Pak Edi dan catat Pak Edi di catatan ya. Tadi mulai dari harga masalah EMB yang dinaik-naikkan gitu kan, dan dijadikan bangunan. Padahal EMB itu sangat perlu. Tapi dan kembali ke untuk ketegasan saya katakan tadi. Kemudian dari Bang Maruli dari ya dorong pemerintah langkah strategis ini sekarang yang belum ada, belum jadi. Masih ada kesempatan kita masuk pada saat penting yang terakhir ini. Rencananya belum jadi jelas, rasanya belum diapakan. Potong panjang ya ini ya, tidak terkena bencana. Idenya harus mengatur tata kelola, tapi justru Pak Maruli katakan merusak apa namanya, mau ditutup ya. Tutup ya Pak. Amdal tidak ada. Kalau sekarang lebih ke besarnya mungkin KLHS mungkin Amdal, di atasnya mungkin KLHS kebijakan. Tapi sekarang semua RT/RW, RPJM, RPJD semua pakai KLHS di atas kertas. Tapi KLHS itu kadang-kadang mau bicara, Amdalnya mau bicara, tergantung pesan siapa yang pesan. Masa dibayar mahal hanya tolak. Jadi dibayar mahal kadang terima. Dicari cara macam-macam bagi sebagainya. Kemudian dari Rapi sama ya master plan aja iya. Khusus Kota Pekanbaru belum ada master plan-nya. Nah, jadi kalau ada orang bilang Pekanbaru sudah ada master plan, bohong ya. Tak ada. Cuma ada mainan para ahli ngajinya dikaji ini banjir ini ada lubang tapi belum menjadi master plan. Master plan itu akan kuncikan di perda. Ini belum di perda. Jadi kalau belum di perda mana jadi kompas ya gitu. Akhirnya di mana banjir persis seperti pemadam kebakaran. Di mana banjir dipadamkan, bagaimana sebabnya, bagaimana tidak tahu. Itu yang terjadi. Dibuat korong-korong, dibuat parit, timbul lagi pindah mulai. Nah, jadi ini juga yang perlu diapakan. Padahal gampang aja. Banjir itu kan sistem jaringan dia. Kalau jaringan itu kalau terputus nggak rusak. Seperti bola netball itu jaringan, sistem jaringan. Apabila terputus satu, itu pasti akan rusak. Teorinya gitu. Kemudian tegas isi tidak benar cepat. Iya, saya setuju. Baca juga katakan itu kalau jenderal dibongkar. Cuma pertanyaannya berani atau tidak? Ya berani punya gitu. Cuma kan banyak urut pula. Sekarang takut mengkritisi kan itu jadi masalah. Jangan banyak kritik, kamu sebanyak kritik. Karena banyak urut di belakangnya. Nggak berani dia. Nggak berani dia mengkritik. Tapi salah gitu. Padahal itu nanti salah sih diangkat lagi karena dia banyak persoalan juga. Nah, sekarang pertanyaannya nih Pak Wahid masih baru serasa. Mudah-mudahan jadi orang nomor Wahid pula sekarang. Ya berani dia. Jangan sekarang aja seperti ada kabupaten tak usah ada sebut bupatinya. Pertama nanti dia tinjau ini semua tangkap itu nanti kan total dapat setoran di belakang. Kemudian iya dapat setoran jadi ATM saya sebut siapa iya tangkap ini dapat dan mana kota negara dapat setoran Pak sekian ada nyetor orangnya nyetor bisa kita nih yang kadang itu ada usah jangan dipercaya Tarmisi BMKG ya lebih modern lagi bagaimana nanti kapan menanam kapan tak menanam karena akan banjir. Tapi sudah juga BMKG berasa prediksi nanti itu. Tapi bisa saja teknologi yang canggih. Muhammadiyah aja lebaran aja dari lebaran untuk sekian puluh tahun sudah tahu di hari apa lebaran. Masa BMKG itu tak bisa nanti ya. Terakhir Bu Kuni ya budaya tidak lepas dari pacu jalur itu tradisi akbar kami itu berasal dari alam tadi. Selesai itu. Ya baik, terima kasih Pak Mardianto. Selanjutnya kita bisa bergeser. Pak Edi lah yang kunci ini. Oke, Dato dulu boleh. Karena kayaknya banyak nanya Pak Edi ya. Boleh langsung Pak. Karena yang hadir ini adalah para tokoh dan orang-orang hebat, jadi maksud dan semua itu harus kita terima. Tapi kita harus optimis. Kalau banjir sampai kiamat, saya rasa memang dia cuma fungsi kita sebagai manusia adalah mengendalikan itu. Itulah fungsinya kita. Tuhan ciptakan tanah, kita terbikar, kata Iqbal. Tuhan ciptakan api, maka kita ciptakan lampu. Jadi itu fungsi kita. Nah, itu yang pertama. Ini ada masukan juga kepada Pak Gubernur sampaikan ini Pak. Tadi saya terputus. Penanaman hutan ini kembali mesti kita lakukan atau kembalikan hutan kami. Saya yakin bahwa banyak HGU kita itu banyak yang mengambil bagian dana masyarakat. Nah,
tanah yang lebih itu tolong kembalikan kepada adat lagi dan bisa ditanam kembali bersama NGO. Ditanam kembali. Kemudian kita ingin kami kemarin dengan Pak Okto dengan Pak Aldo itu mengusulkan hutan adat tahun 2023 sampai sekarang tidak jelas karena regulasi dari pemerintah tidak ada tentang hutan adat kita. Nah itu tolong dibantu kita secepatnya. Penetapan desa adat. Tolong salah satu desa Pak, Desa Rantau Baru, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan. Insya Allah kita sekarang lagi giat-giatnya, ya Bu Budi. Kita ada serahan adat, kita lakukan berbagai kebudayaan adat, kita kembalikan. Jadi kalau ingin nanti orang ingin melihat negeri beradat, kita sedang lakukan itu. Kemudian yang kedua kita ingin sebetulnya salah satunya adalah menghadapi banjir. Jadi kita membuat kanal-kanal besar sebetulnya. Kalau Kerinci ini bagaimana kalau kita buat misalnya dari Kerinci ke Selat Panjang ada 60 kilo Pak. Kita buat semacam floodway. Nah, floodway ini tapi mungkin biaya mahal. Tapi kita coba kenapa tidak? Kalau nanti uang kita ada. Demikian itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Dato. Selanjutnya mungkin boleh ke Pak Bibit dulu. Oke, terima kasih. Jadi masuk saja ya, karena waktunya singkat. Jadi antara alam dan cuaca ini sangat berkaitan Ibu. Pak. Jadi tadi sudah dijelaskan sama Bang Okto tadi bahwa kita sudah mengalami deforestasi, alih fungsi hutan, dan semuanya itu merubah cuaca. Jadi yang dulunya kita cuacanya itu nanti Januari itu udah mulai kemarau, sekarang itu berlanjut sampai Mei. Itu adalah salah satu contoh kita sudah bergeser curah hujannya. Terus satu lagi bahwa BMKG ini adalah instansi teknis sebetulnya. Jadi masalah kebijakan kita cuma bisa mensupport. Kalau kita suruh menghitung hujan, debit air, kita boleh itu. Tapi kalau masalah kebijakan mungkin ada di pemerintah. Dan informasi BMKG ini sebenarnya bisa diakses oleh semua pihak. Karena memang dari dulu kita memang tidak terlalu aware terhadap lingkungan dan cuaca. Karena lingkungan dan cuaca itu memang sangat berkaitan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Pak Bibit. Mungkin Pak Okto menanggapi terlebih dahulu. Ya, saya sedikit aja nih. Pertama, tentu kita tambah semangat ya di hari karena suara-suara kita itu banyak pendukungnya gitu. Semua mendukung dan ini diskusi yang berulang-ulang dan makin punya catatan yang lebih baik. Nah yang kedua, kita memang selalu ingin betul ya, ini Pak Eki ya, dan masyarakatnya antusiasnya tinggi sekali dengan gubernur kita yang baru ini. Saya pikir kalau saya sendiri gitu ya, di Cikalari saya ngobrol, gubernur baru kita ini secara baik itu di tingkat masyarakat, ya tingkat kalangan atas dan seterusnya itu menerimanya dengan baik gitu Pak. Tapi nggak tahu nih, ketika kita undang belum datang ya. Padahal masyarakat sangat ingin sekali kayaknya berjumpa dan ingin mendengar langsung, menyampaikan langsung. Oke lah, belum punya solusi, misalnya nggak apa-apa. Ayo kita bicarakan solusinya bareng-bareng ya. Tidak usah diundang, didatangin aja. Ini selanjutnya Bunda. Nah ini datangin ya. Sayangnya kalau diundang yang tukar baju bagus, kita datangin dia. Ini kita juga udah dapat restu nih Rina untuk kurang nakal ya Bunda ya. Siap. Saya kira itu dan kita berharap betul Pak Edi bisa menyampaikan itu ya dari Cikalari dan semua yang hadir. Saya pikir semua yang memberikan masukan ini tadi menyampaikan secara ikhlas ya. Kita bukan orang-orang yang punya kepentingan khusus untuk kepentingan keluarga. Saya kira itu dan ke depan kita akan mencatat ya, melengkapi brief yang sudah kita susun sebelumnya untuk semakin siap nanti berhadapan dengan pemerintah. Terima kasih. Ya, terima kasih Bang Okto. Sedikit ya. Tadi Okto, Mas Okto, cepat kita nyusun ini, termasuk sampai kepada evaluasi para pendidikan. Ini kan dia menunjuk nih, menunjuk Kepala Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup. Nah ini, Bapaknya dapat pengetahuan ya. Jadi begitu dilantik, ini masukannya buat para sedikit.
eksklusif ataupun produk ya. Kemarin dengan Digitra kita sudah bahas juga, dan sebenarnya sebelumnya brief ini sudah kita putar sampai di visit kemarin juga sudah kita putar. Mungkin nanti kalau misalnya kita bisa sepakat, kita bikin satu forum khusus yang lebih kecil ya, hybrid, untuk versinya kita untuk lebih lengkap dan bisa kita sebar. Saya kira itu mungkin Bang Tarmizi ya, kapan kita mungkin masyarakat sipil lah yang menginisiasi untuk memfinalkan. Ini maksud saya, jangan nanti setelah Kepala Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup yang baru membuat program, kita baru mau masukkan masukan, dia agak sulit merubahnya sebelumnya gitu. Dan usah nunggu sampai kapan lah, besok malam ketemu berapa orang udah gitu. Kalau nggak ada saya kirim kopi dari rumah. Boleh silakan pada lagi. Terima kasih, asik juga di diskusinya gitu. Semuanya sudah tercatat, mungkin sedikit sejak satu persatu, tapi kali ini saya akan sampaikan ke Pak Gubernur. Kita mau maklum saja, Pak Gubernur kita baru, dan sekarang lagi baru sudah PJMD, baru konsultasi pabrik. Mungkin perlu kita berikan masukan-masukan. Saya pikir Pak Gubernur pasti menerima masukan, apalagi yang disampaikan untuk membangun Riau juga, untuk masyarakat Riau juga gitu. Termasuk juga nanti penentuan siapa yang ditunjuk PLT koordinasi langkah. Jangan orang yang terlibat AMDAL juga dituju juga sebagai PLT-nya. Nah, itu jadi ini open record lah. Yang terlibat masalah AMDAL ya itu dituju PLT-nya. Ini ada apa gitu loh. Artinya ditujulah orang yang bisa melakukan suatu perubahan untuk membenahi kita langkah kita suka tidak suka kita pasti melihat bahwa kawasan hutan kita rusak, lingkungan kita rusak, termasuk juga penyebab banjir. Pertama, kemudian terkait hutan adat ya lagi ke langkah kita. Kami BPBD nggak ada. Gitu. Nah di dalam RPJM itu BPBD itu sedikit saja. Itu pun di bawah LHK lingkungan, emisi gas rumah kaca kita sedikit saja nyantol. Jadi kita kadang-kadang ya sedih juga, BPBD itu pada saat tidak ada bencana ya dilupakan gitu. Pada saat ada bencana BPBD-nya mana? BPBD-nya itu loh. Ya, jadi sering ya kalau mau dilihat ya berapa anggaran sih yang dikasih ke kita setiap tahunnya, itu nggak lebih dari 11 saja. Tapi kalau tidak lain di atas ratusan itu. Malah saya anggaran kami sih BPBD lebih kecil dari pemberdayaan perempuan. Itu faktanya gitu. Gimana kami membuat seperti yang disampaikan Ibu, disampaikan Pak Hari, mitigasi gimana, pencegahan gimana, mitigasi gimana. Yang bisa kami lakukan dari itu dari jangka pendek. Apa yang kebutuhan dasar masyarakat yang bisa kami penuhi dulu. Perlu tempat manusia, perlu makan, kasih makan sembako segala macamnya, perlu dibersihkan, ya perlu perahu, perlu kering, kita perlu kesehatan, kalau rumah sakit. Itu kan anggaran kami sudah terbatas. Ini saya bukan bercurhat, tapi ini fakta ya. Nah, namun demikian saya berharap dengan Pak Wahidi sebagai gubernur nanti ada perubahan. Bagaimana kita terjadi bencana? Karena bencana cenderung setiap tahun itu akan meningkat. Dan bumi ini makin lama makin tua. Itu kemudian terkait dengan yang disampaikan Pak Ferry tadi, masalah kolaborasi ini sudah kami mulai Pak sebenarnya kolaborasi ini. Pertama terkait dengan kolaborasi dengan instansi terkait dengan Polri. Alhamdulillah selama kami 4 tahun ini menjabat kepala BPBD dan tidak ada kabut asap seperti dulu. Nggak tahu di tahun ini gimana karena banyak efisiensi. Banyak efisiensi takutnya itu benar-benar nggak terjadilah kabut asap. Kemudian kami sepakat bahwa penataan ruang itu memang perlu dilakukan review. Kemudian kami mencatat ada beberapa rekomendasi yang nanti akan kami sampaikan kepada Gubernur, antara lain penataan ruang, kemudian mitigasi struktural, kemudian ada tujuan kampanye untuk masyarakat, kemudian rehabilitasi tadi yang disampaikan tentang fungsi-fungsi hidrologis dan kawasan hidup ya sudah rusak, terutama di wilayah-wilayah tangkapan air, kemudian
peningkatan koordinasi antara pemangku kepentingan, stakeholder, kemudian selanjutnya adalah membangun sistem peringatan dini dalam rangka untuk tadi yang disampaikan supaya ada peringatan ke masyarakatnya tentang lagi ini banjir nih ya. Itu perlu kita bangun peringatan dini. Nah tapi ujung-ujungnya kita butuh anggaran karena itu adalah teknologi yang harus kami sudah merencanakan awalnya sebenarnya di Rokan Hulu itu kita taruh alat begitu nanti ada ketinggian air itu sudah berbunyi gitu baik itu di kontrolnya atau di pusat gitu. Nah kita waktu itu kan karena permasalahan sinyal itu yang membuat kita kendala itu sebelum lagi masalah keamanan alat itu. Kami sudah belajar kemarin ke Jakarta yang tipenya sama nanti akan dibuat begitu ada kenaikan permukaan air nanti pada batas level tertentu nanti dia akan bunyi sirinenya atau lampunya akan namun itu kita butuh anggaran. Kemudian terkait dengan kewenangan terkait dengan perizinan tadi evaluasi perizinan ini kan ada kewenangan daerah, ada kewenangan pusat. Rata-rata ini kan perizinan kewenangan pusat semua. Jadi Pak Gubernur kasihan juga dia, susah juga dia mau ini. Kecuali kalau kewenangannya ada perizinan dari daerah ya bisa aja kita evaluasi ya dengan ketegasan Pak Gubernur ya. Kalau perlu cabut ya cabut kalau memang melanggar aturan yang kita. Tapi